mengurangi rasa takut, ya walaupun misalnya tidak bisa mengekspresikan perilaku alamiahnya, tetapi jangan sampai kita memperlakukan hewan itu bertentangan dengan kodratnya dia seperti apa. Kemudian kadang-kadang orang berpikir bahwa keserawan atau animal welfare itu produknya barat, padahal jelas-jelas itu adalah produknya umat muslim itu sendiri, bagaimana kita memperlakukan hewan dan seterusnya. Hanya saja kelima ini nggak mungkin kita lakukan secara sekaligus. Hewan di luar sana pun yang bebas itu nggak mungkin bebas dari rasa takut. Dan kita harus mempertimbangkan manfaat dan mudorotnya. Misalnya hewan nggak boleh lapar dan haus, tapi saya di sini menuliskan justru hewan harus dipuasakan ketika mau dipotong. Puasanya adalah puasa makan, bukan puasa minum. Justru minum harus tetap diberikan sampai menjelang dia disembelih, karena dengan dia cukup air, cukup minum, maka darahnya akan menjadi encer. Ketika darahnya encer, ketika disembelih, maka dia akan lancar keluar. Ketika darahnya cepat habis, cepat mati, cepat selesai penderitaannya, kemudian darah yang tertinggal di dalam daging itu menjadi sedikit sehingga dagingnya menjadi bagus atau berkualitas. Nah, kenapa puasa makan dilakukan? Sebetulnya lapar boleh. Kalau kita nggak pernah lapar, kita nggak pernah berusaha untuk sekedar masak, sekedar pergi ke warung untuk beli makan, atau pergi cari uang supaya bisa beli makanan. Jadi lapar itu penting, stres itu penting. Yang nggak boleh adalah distres. Ya, kalau kita nggak pernah stres, kita nggak akan pernah maju, kita nggak pernah hidup. Kalau kita nggak pernah lapar, kita nggak akan pernah makan, nggak pernah kepingin untuk makan, maka kita nggak akan hidup. Nah, kenapa puasa makan ini dilakukan pada sapi, pada ternak yang akan kita potong? Karena pada saat disembelih, maka kemungkinan akan muntah itu ada kalau lambungnya penuh. Kenapa muntah jadi masalah? Karena di dalam lambung ada asam lambung. Hewan yang baru disembelih itu nggak langsung mati, masih bisa merasakan sakit. Luka sembelihannya kena muntahan, kena asam lambung, sakit. Di dalam muntahan itu ada bau. Ya, ada bau asam-asam lemak terbang. Itu kalau kena daging di bekas sayatan sini, berarti dagingnya nanti akan jadi bau. Di situ juga ada bakteri, bakterinya adalah bakteri pembusuk, ya, meskipun bukan bakteri jahat, tapi dia akan menyebabkan dia mempercepat proses pembusukan, nanti dagingnya jadi cepat busuk. Jadi justru dipuasakan. Berapa lama puasanya? Puasanya adalah maksimal 12 jam. Tadi saya bilang lapar boleh, tapi tidak boleh kelaparan. Jadi cukup 12 jam. Nggak boleh lebih dari itu. Besok mau disembelih jam 9, maka nanti malam jam 9 malam terakhir diberi makan. Habis minum tetap disediakan kalau memang ada, dan memang seharusnya memang disediakan minum. Kemudian bebas dari rasa tidak nyaman. Nah, bebas dari rasa tidak nyaman ini biasanya kita membeli sapi, kambing, ada yang macam-macam ya, ada yang jinak, ada yang galak, ada yang sapi kupang itu walaupun kecil tapi sangat susah untuk ditangani, cuman dagingnya banyak gitu ya, walaupun kecil tapi dagingnya lebih banyak begitu. Jadi kalau ada sapi yang jinak, maka rebahkan dengan cara yang baik. Ada metode rope, ada metode barley, mangga silahkan di YouTube banyak, nanti juga saya akan putarkan. Tapi kalau memang sapinya agak galak dan kita harus merebahkannya dengan sedikit agak kasar, maka prosesnya harus disegerakan. Disegerakan artinya apa? Jangan terlalu banyak ritual. Ya misalnya pakai ditutup kain putih, pakai dikasih dimandiin air kembang, atau kemudian masih ada loh Pak, Bapak boleh ketawa, tapi karena saya tiap tahun keliling-keliling ya, saya pernah di Depok itu masih ada yang dimandiin pakai air kembang, itu masih ada. Kemudian ini mohon maaf banget kalau saya agak berharap ada perubahan paradigma. Misalnya begini, kita masih melihat ketika menyembelih itu ada komentator yang bawa mic, kemudian dia memberi komando, ya sapi ke-10 punyanya Haji Muhammad dengan seberat 700 kilo akan, yuk gitu. Komentar panjang kali lebar sebetulnya itu tidak ada artinya apa-apa sebetulnya. Bahkan ketika keliru tidak disebutkan juga, atau bahkan keliru disebutkan ini sapinya siapa, disebutkan namanya siapa, juga pahalanya gak akan keliru, karena yang kuasa itu maha segala-galanya, gak akan keliru pahalanya ngalir ke siapa. Karena dengan begitu kita harus tadi kembali ke dalil paling awal, yaitu tenangkanlah hewannya, tajamkanlah pisaunya. Kita harus kembali belajar sapi itu perilakunya kayak apa. Sapi itu matanya
di samping, jadi dia bisa melihat sangat lebar ke belakang, tapi yang dilihat hanya bayangan saja, bukan bapak pakai jas hitam atau apa pakai kopiah hitam, itu nggak bisa. Dia sensitif telinganya. Jadi kalau ada suara toa, apalagi toanya, kalau toa ini empuk ya suaranya enak gitu, tapi misalnya toanya di luar pakai yang portable yang suka nging, nging, itu mereka sangat terganggu dengan suara-suara itu. Kalaupun tadi mau dipanggil namanya satu-satu ya nggak apa-apa juga sebetulnya gitu ya. Tapi lakukan itu sebelum hewannya direbahkan. Begitu dia sudah rebah, maka sebaik-baiknya sembelihan adalah secepat-cepatnya sembelihan. Jadi doanya ya yang pendek-pendek saja. Misalnya, atau kalau doanya mau panjang, silahkan lakukan sembari direbahkan, dia sudah mulai berdoa, nanti begitu rebah cukup Bismillahi Allahu Akbar atau Bismillahi Allahumma hadza minka wa ilaika wa taqabbal. Terserah mau ini diwakilkan atau sendiri begitu ya. Jadi sebaik-baiknya sembelihan adalah secepat-cepatnya sembelihan. Kemudian diikatnya nggak usah berlebihan. Kalau dia mungkin sudah tidak akan kabur, ya nggak usah udah dipalang kayu, diikat, ditarik ekornya, ditindih sama orang, nggak perlu sampai berlebihan seperti itu. Kemudian bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit. Nah ini kita dilalah 2 tahun ini kita dapat kado yang cukup istimewa. Tahun lalu PMK masih ada sampai sekarang penyakit mulut dan kuku. Kemudian sekarang ada lagi tambahan yaitu penyakit kulit berbenjol atau lumpy skin disease atau LSD atau penyakit lato-lato di mana kulitnya pada benjol-benjol bulat-bulat karena kemarin musim lato-lato jadi dijuluki penyakit lato-lato. Kemudian juga sekarang disinyalir sudah mulai ada juga penyakit pes de petite ruminansia, jadi pes pada ruminansia kecil. Sehingga kemudian kita harus sampai bersidang 2 kali MUI untuk menentukan fatwa bahwa apakah sapi yang sakit PPR, sakit PMK atau sakit lato-lato ini boleh untuk kurban atau tidak. Dan kemudian MUI telah memfatwakan bahwa hewan yang sakit PMK ringan, sakit LSD ringan, dan sakit PPR ringan itu masih boleh disembelih sebagai hewan kurban dan masih memenuhi syarat untuk sebagai hewan kurban dengan catatan pada saat belinya memang masih sehat, kemudian dibawa ke tempat penampungan, kok dilalah sakit, sakitnya ringan, maka boleh. Bukan dari awal memang sengaja beli yang sakit PMK, beli sakit yang lato-lato tadi, supaya harganya lebih murah, itu nggak boleh. Jadi memang tetap diusahakan adalah belinya yang sehat. Nah, bagaimana ketika menyembelih itu ada yang sakit seperti itu? Atau ada juga beberapa pendapat, misalnya, hewan kurban itu harus sesempurna mungkin, tapi karena penanganannya kurang bagus, kemudian pas turun dari truk dilalah loncat kakinya kesleo, atau pas ditampung di kandang penampungan dilalah putus talinya atau talinya terlalu panjang kemudian berantem, tanduknya patah. Nah ini bagaimana hukumnya ketika yang seperti ini? Maka ulama sebagian besar itu membolehkan cacat yang tidak mengurangi jumlah dagingnya. Jadi kalau patah tanduk kan nggak mengurangi jumlah dagingnya. Patah kaki sekedar pincang karena kesleo juga tidak mengurangi jumlah dagingnya. Maka itu masih boleh sebagai hewan kurban. Ini bukan pendapat saya tapi pendapat ulama-ulama yang selama ini saya ikuti ketika sedang kajian seperti ini. Nah, namun kalau ada hewan luka terbuka, patah kaki, patah tanduk, itu ketika mau disembelih dia harus disembelih duluan karena dia dalam kondisi sedang kesakitan, dia harus segera disembelih supaya mati sehingga rasa sakit yang dia rasakan hilang, udah selesai. Tapi kalau ada hewan yang sakit karena penyakit kita nggak tahu sakitnya apa, itu harus ditunda karena satu kekhawatiran kita menemukan ada penyakit antrak. Penyakit antrak itu bahkan kalau misalnya kita tunda dan besoknya mati, nggak masalah, insya Allah niat baik kurbannya sudah dicatat, tetapi daripada mudorotnya lebih banyak, kita menyembelih hewan kena antrak, kita yang makan bisa kena dan bahaya. Antrak kalau sampai telat, apalagi lewat pernafasan atau pencernaan itu fatal, bisa menyebabkan meninggal. Yang kedua adalah lingkungan di sekitar sini akan tercemar bakteri antrak dan itu tahan puluhan tahun. Nanti anak-anak nggak bisa main di halaman lagi karena banyak bakteri antrak di situ. Nah,
Kalau memang ternyata sakitnya ringan-ringan saja dan masih masuk kategori boleh dipotong, itu dipotongnya terakhir. Ketika yang sehat semuanya sudah dipotong, baru yang terakhir yang sakit tapi masih layak untuk dipotong, maka itu dipotong terakhir. Karena kita tidak ingin tangan kita, kemudian pisau kita tercemar atau terkena penyakit yang ada di hewan yang tadi. Bukannya apa-apa, kita mungkin nggak peduli, kita nggak punya ternak, kita nggak punya apa, tapi semakin kita menyebarkan penyakit, kita misalnya nggak peduli, toh saya nggak punya ternak, tapi kalau seandainya kita penyakit mulut dan kuku tidak terkendali, penyakit lato-lato ini tidak terkendali, maka ternak kita habis, kita tidak bisa di tahun yang akan datang, kita akan kesulitan mendapatkan hewan kurban. Jadi biar bagaimanapun kita tetap harus menjaga supaya tidak menyebar kemana-mana si penyakit ini. Jadi disembelihnya terakhir. Kemudian tidak boleh menimbulkan rasa sakit yang berlebihan, itu dalil yang kedua, yaitu tajamkanlah pisaunya. Kenapa pisau yang sangat tajam ini menjadi sangat penting? Karena dengan pisau yang sangat tajam, maka sayatannya menjadi sangat ringan. Ketika sayatannya ringan, maka rasa sakit yang ditimbulkan sangat sedikit. Ketika sayatannya ringan, sayatannya menjadi halus. Ketika sayatannya halus, maka saraf-saraf yang terpotong semakin sedikit. Rasa sakit yang ditimbulkan sedikit. Ketika sayatannya halus, maka kolagen yang terbuka menjadi sedikit. Kolagen yang terbuka sedikit, maka faktor-faktor pembekuan darah tidak teraktivasi sehingga darah akan ngocor dengan lancar banget, hewannya cepat mati, cepat selesai penderitaannya, berarti hewannya sejahtera. Sama ketika kita kesayat pisau sama kesayat silet, pada saat baru teririsnya, itu tuh nggak kerasa kalau kesayat silet. Nah, kita pinginnya kayak begitu. Kita nyembeli hewan pada saat diiris, hewannya itu tidak kerasa lagi dipotong lehernya. Begitu dia drop, darahnya turun, darahnya keluar, baru dia kemudian meronta-ronta karena dia kepingin mencari darah lebih banyak untuk dikirim ke kepalanya. Karena kan di sini sudah dipotong, berarti yang hilang darahnya adalah darah yang menuju kepala. Jadi kalau memang ada hewan meronta-ronta setelah disembelih, itu bukan berarti dia 100% dia kesakitan, bukan. Tapi kalau dia nggak sakit sama sekali, ya juga nggak mungkin, namanya sudah dipotong di sini, ya pasti sakit. Tapi itu adalah bukan 100% murni bahwa dia sedang sangat kesakitan, itu tidak. Jadi pentingnya kita menggunakan pisau yang sangat tajam. Kemudian berikutnya adalah bebas dari rasa takut dan tertekan. Nah, ini mungkin 2019 di sini belum dilakukan, mudah-mudahan kita bisa melakukan, yaitu bebas dari rasa takut dan tertekan. Hewan itu tidak suka melihat temannya sedang disembelih. Hewan tidak suka mencium aroma darah, karena di dalam aroma darah hewan yang disembelih ada hormon stresnya. Dia penciumannya tajam, sehingga nanti juga bapak-bapak misalnya ada yang memang mau menyembelih sendiri, kan afdolnya menyembelih sendiri ya. Kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani-berani. Karena kalau takut kita stres, hormon stres kita keluar, sapi itu tahu kita stres, maka dia akan menjadi sangat galak. Kemudian darah bekas sembelihan ini sebaiknya tidak berceceran di mana-mana, sebaiknya ditampung di dalam septic tank ya, sehingga tidak menyebar dan juga tidak tercium oleh sapi berikutnya. Kemudian suasana tenang. Nah, ini suasana tenang tadi yang mungkin agak sensitif juga, karena biasanya banyak pekurban ingin menyaksikan, karena tadi sunahnya kan nyembeli sendiri, kalau nggak bisa nyembeli sendiri, menyaksikan pada saat darahnya menetes begitu ya. Tapi kembali lagi, coba kita ingat dalil yang paling utama adalah tenangkanlah hewannya, tajamkanlah pisaunya. Hewan itu nggak suka kalau terlalu banyak orang lalu lalang. Bagi dia di alam liar sana adalah hewan yang dimangsa. Jadi kalau ada sesuatu yang bergerak di sana, itu bagi dia itu adalah ancaman. Jadi kita, MUI juga sudah memberikan fatwa bahwa kurban itu boleh di tempat lain ya. Artinya kita kirim ke luar Jawa di mana muslimnya masih banyak, sedikit yang berkurban sehingga siarnya dapat, kemudian dikirimi video atau dikirimi foto dokumentasinya. Nah, itu juga mungkin bisa dilakukan di sini. Jadi nanti ada tim yang jadi tim di tempat penyembelihan itu cuma tim yang merobohkan, tim yang menyembelih, sama tim yang mendokumentasikan, entah itu direkam siaran langsung, para pekurbannya di sini saja, disiarkan lewat Infocus, jadi tetap bisa mendapatkan esensi bahwa saya melihat darahnya turun. Cuman di beberapa masjid saya melihat
mereka ingin menyaksikan karena tidak ingin, saya kan kambingnya 5 juta, nanti dapat paha yang 2 juta. Nah itu yang kemudian itu lain soal urusannya begitu. Padahal memakan daging hewan kurban itu hanya sunnah ya. Artinya semua daging kurban itu ya sudah daging yang sudah diberi berkah, sudah insya Allah sudah ada berkahnya. Jadi walaupun kita makan kambingnya si A, padahal kita kurbannya B, yang insya Allah juga nggak ada bedanya juga begitu. Dan sebetulnya nggak banyak-banyak yang kita harus makan, cuma sekedar makan saja begitu. Tapi karena ada beberapa yang ingin mengambil, kemudian kan ada ulama yang membagi tiga kelas ya, sepertiga untuk yang kurban, sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga bisa dihadiahkan begitu. Tapi sebetulnya ya sekedar buat makan saja. Seandainya bagian kita yang sepertiga kita ikhlaskan untuk diberikan kepada orang karena masih banyak yang belum kebagian, mungkin Bapak Ibu mendapatkan pahala double gitu loh, pahala kurbannya, pahala sedekah yang tadinya harus diambil kemudian disedekahkan. Jadi jangan sampai kemudian karena yang kurban ibu-ibu pakai gamis warna merah, berkibar-kibar, gamisnya malah sangat mengganggu bagi si hewannya begitu. Apalagi nanti hewannya bangun atau jatuhnya nggak pas, ibunya jerit-jeritan atau ya macam-macam lah yang namanya ibu-ibu begitu ya. Jadi sebaiknya monggo dipertimbangkan untuk seperti itu supaya tidak terlalu banyak orang di areal penyembelihan begitu. Kemudian, nah hewan itu takut. Saya agak kurang setuju juga dengan pendapat ulama misalnya yang mengatakan dilarang mengasah pisau di depan hewan yang akan disembelih, karena sapi itu tidak tahu ini pisau, ini sapi, kamu tahu ini pisau, ini asahan, itu nggak tahu. Tapi sapi itu sensitif pendengarannya, sensitif penciumannya, sehingga yang dia tidak sukai adalah bunyi suara. Ini yang dia tidak suka. Jadi sebetulnya yang betul atau yang tepat dari penterjemahan tadi adalah dilarang mengasah pisau di dekat hewan yang akan disembelih. Mau di samping, mau di belakang, di depan, kalau dia masih mendengar ini, dia tidak suka. Nah ini melanggar, tenangkanlah hewannya, karena berarti dia tidak suka dengan suara frekuensi tinggi. Kemudian bebas untuk mengekspresikan perilaku alamiahnya. Sapi adalah hewan sosial. Jadi dia akan tenang, dia akan senang kalau ada teman-temannya. Nah ketika mau disembelih, nggak boleh dilihat sama temennya, berarti dia harus sendirian. Maka dia baru boleh masuk ke lokasi penyembelihan ketika semua sudah siap. Begitu masuk langsung direbahkan, langsung disembelih. Supaya dia tidak terlalu lama sendirian. Kemudian kalau ada sapi lepas, ada sapi ngamuk lepas, jangan dikejar-kejar. Orang yang tidak terlibat minggir. Karena semakin dikejar-kejar, semakin jadi tontonan, dia semakin stres. Semakin susah untuk ditangkap. Kalau ada, cariin temen. Ketika dia dicariin temen, maka dia akan berantem. Entah dia saling gesek-gesek ke badan, gesek-gesek kepala. Ketika sudah ada temennya, maka dia akan tenang dan akan lebih mudah untuk ditangkap. Kemudian menutup mata. Nah ini, kalau kita sudah merebahkan hewan, matanya ditutup, hewannya akan jauh lebih tenang. Tapi bukan ditutupnya sejak dari tempat penampungan dituntun sudah ditutup matanya, bukan. Nanti malah dia tambah stres karena dia masih bisa mencium, masih bisa mendengar, tapi matanya ditutup. Nah ini nanti kalau ada yang pedagang yang bawa sapinya kayak begini ya tolong ditegur begitu ya. Kita belum punya truk khusus pengangkut ternak. Kenapa yang pojok sana saya bilang boleh, yang pojok sini nggak boleh? Karena mata sapi ada di samping. Truknya berjalan berarti mata kanan melihat sesuatu benda yang berlari mendekat, mata kiri melihat sesuatu benda yang berlari menjauh. Sangat pusing, apalagi di pinggir jalan baru ada pemangkasan ranting, ada ranting-ranting tajam-tajam, kecoloklah matanya. Yang tadinya nggak buta, sekarang jadi kelihatan sekali butanya, artinya jadi kurang afdol untuk kurban. Gambar yang bawah, yang truk itu ada yang saking dia pingin hemat, dibikin tingkat-tingkat tapi nggak ada ventilasinya, keluar dari situ lemes semuanya. Kemudian gambar tengah itu di Indonesia, itu di Sulawesi, beli sapi nggak mau kena ongkir, dan mungkin karena yang beli kantor ya, jadi nggak ada dana untuk ongkir, dia juga nggak mau truknya kotor, maka sapinya diseret. Oh ya nanti kalau ini tahun politik Bapak Ibu ya, Bapak-bapak, kalau ada
nanti sumbangan dari partai A, partai B, partai C, atau dari perusahaan A, B, C, dan mereka tidak menyertakan nama, pokoknya ini ada hewan untuk dikurbankan di sini, misalnya begitu, maka sebaiknya kalau memang ada namanya sih ya kurban atas nama orang tadi. Tapi kalau tidak ada namanya, nggak jelas, sebaiknya panitia sepakat untuk dikurbankan atas nama siapa. Karena kurban itu atas nama orang, tidak ada kurban atas nama lembaga. Sama halnya misalnya di sekolah, siswanya iuran, ya udah mereka dapat pahala belajar, dapat pahala sedekah, tapi sapi itu atau hewan itu diberikan kepada siapa yang nggak mungkin kurban di situ, tukang sapunya, tukang kebunnya atau apa saja, atau satpamnya diberikan ke beliau, kemudian kurban atas nama beliau. Kalau yang pojok sana, alhamdulillah bukan di Indonesia, itu di Vietnam. Tapi di Indonesia kita masih sering kambing ditaruh di tas, kemudian ditaruh di bagasi motor, kita masih sering melihat itu. Nah, untuk menurunkan hewan ini saya ngelihat di sini datar semuanya nih, nggak ada yang tempat agak tinggi. Sapi kalau disuruh naik itu lebih gampang karena titik beratnya masih jatuh di antara 4 kakinya. Tapi sapi disuruh turun itu susah karena dia titik berat badannya jatuh di luar 4 kakinya. Jadi ini nanti saya nggak tahu nih kalau ada truk datang ke sini bawa sapi, suruh bongkar muatnya di mana. Karena supaya sapinya tuh tidak loncat. Kalau ada tanggul yang tinggi, truknya suruh parkir di situ, jadi sapinya melangkah, kemudian dituntun pergi, nggak sampai ini. Tapi kalau nggak ada, misalnya kayak saya ngelihat videonya Mas Irfan Hakim nurunin wariso, dulu waktu nurunin Wisanggeni juga pakai pasir dikarungin atau tanah dikarungin, ditumpuk. Nah nanti truknya berparkir di dekat tumpukan pasir atau tumpukan karung tadi, jadi dia pas turun itu jadi tangganya itu adalah tumpukan pasir, jadi nggak ada yang loncat, nggak ada yang kesleo sapinya. Kenapa kok harus kayak gitu? Karena sapi matanya di samping, dia tidak bisa melihat ke depan dengan jelas, dia tidak bisa mengukur truk ini tingginya berapa. Sapi yang percaya diri, ini mah tetek, dia melangkah biasa saja, nanti terus dia jatuh terjerembab. Sapi yang terlalu takut, diancang-ancang, loncatnya terlalu jauh, ternyata truknya nggak tinggi, yang ada adalah patah kaki karena mendaratnya terlalu kencang. Nah, punten juga ini, karena kita dapat kado PMK dan LSD, dua-dua penyakit ini, atau ada juga satu lagi penyakit yaitu septisemi epizootika, penyebabnya adalah Pasteurella multocida. Ketiga penyakit ini tidak bergejala pada kambing dan domba. Sama sekali tidak bergejala. Tapi begitu pindah ke sapi, septisemi epizootika, yang paling sensitif adalah sapi Bali. Sapi Bali ketemu sama domba, sapinya yang kalah. Dia akan terkena SE, septisemi epizootika, dia nggak bisa nafas, lehernya pada bengkak, ketiaknya pada bengkak, dan dalam waktu 3 hari mati. Jadi jangan campur kambing domba dengan sapi. PMK, sama PMK juga tidak masalah sama sekali pada kambing domba. Tapi begitu ketemu sapi limosin, sapi simental, sapi FH yang dia Bos Taurus, sedangkan kita strain PMK-nya strain Asia, mereka nggak punya kekebalan, mereka sangat sensitif dan sangat mudah terkena PMK ketika ketemu kambing dan domba. Jadi jangan campur kambing dan domba dengan sapi. Sudah kejadian beberapa tahun yang lalu di Tangerang Selatan, 3 ekor sapi Bali mati karena dicampur dengan domba. Kemudian kalau diikat, jangan sampai terlalu pendek, jangan sampai terlalu panjang, secukupnya. Kalau terlalu pendek dia nggak bisa makan, nggak bisa minum, dia nggak bisa gerak, bahkan nggak bisa duduk, nggak bisa bangun. Kalau terlalu panjang nanti terlilit, tercekik, atau berantem jadi tanduknya patah. Ini mungkin saya lewat saja. Intinya adalah hewan yang kita potong harus sehat, ya. Kalau ada yang sakit, kita nggak tahu sakitnya, lapor ke dinas atau lapor ke dokter hewan atau siapa yang bisa menentukan ini sakitnya ringan atau tidak. Nah, harusnya nyembelih itu kita di RPH. Namun karena keterbatasan RPH, maka boleh di luar RPH. Terutama untuk yang ritual akikah dan kurban itu ada memang peraturannya boleh dilakukan di luar. Cuman kita sekarang sudah dikasih kelonggaran banyak nih, liburnya juga dikasih banyak, jadi jangan dipaksakan untuk 1 hari, takutnya malah jadi keteteran. Kita sudah dikasih kelonggaran, sudah dikasih kemudahan, tapi kadang-kadang nggak dipakai. Alasannya, oh besok kan kerja, nah sekarang nggak ada lagi alasan itu karena
28 sudah libur, 29 libur, 30 juga libur. Jadi nggak usah dipaksakan harus selesai di hari yang pertama saja. Nah, ketika kita menyembelih di luar RPH, maka kita harus mempersiapkan tadi lokasi penurunan ternak, kemudian tempat penyembelihan harus ditutup, nggak boleh dilihat temannya yang lagi hewan yang sedang disembelih tidak boleh dilihat sama temannya yang masih hidup. Ditutupnya pakai apa? Silahkan kreatif dengan masing-masing. Ada yang pakai terpal, ada yang pakai gorden, ada yang bekas spanduk. Silahkan saja, pokoknya intinya dia tertutup, tidak dilihat oleh temannya yang sedang disembelih. Kemudian tadi pengolahan limbah. Di sini masjidnya luas sekali, jadi mungkin ada tempat untuk digali untuk menampung limbah, jangan sampai limbah dialirkan ke perairan umum karena bisa menyebarkan virus PMK dan virus-virus yang lainnya. Kemudian daging itu ketika kita sembelih, darah yang keluar itu maksimal hanya 60-65%. Jadi sebetulnya masih ada 30-40% darah tertinggal di dalam daging. Meskipun halal, tapi tetap saja darah yang tertinggal di dalam daging itu tidak bagus. Satu, darah adalah tempat pertumbuhan mikroba yang sangat baik. Yang kedua, darah itu bau. Daging yang banyak darahnya itu baunya nggak enak. Yang ketiga adalah darah itu ada hemoglobin, di dalam hemoglobin ada zat besi. Zat besi adalah katalisator yang sangat baik untuk oksidasi lemak. Nah, ketika lemaknya teroksidasi, baunya nggak enak. Apalagi dagingnya mau dibekukan, makin nggak enak lagi. Jadi harus usahakan sesedikit mungkin darah tertinggal di dalam daging. Terus caranya gimana? Caranya digantung. Jadi mulai sekarang dipersiapkan alat-alat untuk menggantung daging. Karena dengan digantung terbalik, kakinya di atas, digantung, darahnya akan turun, akan tiris. Setelah tiris, maka dagingnya akan menjadi kaku. Ketika dagingnya kaku, dia akan lebih mudah untuk dipotong-potong. Daripada bapak-bapak habis nyembelih, dikuliti, keluarkan jeroan, langsung dipotong-potong. Kena tangan kita, kena talenan, kena pisau, kemudian dibungkus plastik, kemudian ditumpuk di baginya nanti siang, itu kemungkinannya busuk itu sangat besar. Karena apa? Tangan kita ini penuh dengan bakteri, maka kita disunahkan makan pakai tangan itu adalah sebetulnya nambahin bakteri ke makanan kita sehingga makanannya menjadi terurai atau menjadi busuk, dalam tanda kutip ya, bukan busuk yang busuk jadi basi, bukan, tapi memang membantu proses pencernaan. Sama, tangan kita nyenggol daging, daging itu adalah bahan makanan yang sangat bernutrisi, maka di sana akan tumbuh bakteri. Mendingan, saya kemarin sudah membuktikan, kemarin baru praktikum di sekolah vokasi, ketika daging itu digantung, kering, nggak ada lalat yang nempel di sana. Lalat itu nyarinya yang instan, darah. Yang dia kejar adalah tetesan-tetesan darah. Kemudian dari satu kambing tadi, kita belah, yang satu kita boning, kita lepaskan dari dagingnya. Yang satu enggak, yang setengah enggak. Lalat ternyata ngejar daging yang sudah dipotong-potong. Karena dia pembuluh darahnya sudah pecah, jadi darahnya sudah terbuka. Jadi aman itu daging itu digantung masih utuh atau setidaknya cuma dibagi 4, kalau sapi dibagi 4 karena kalau sapi digantung 1 ekor nggak kuat ngangkatnya, jadi dibagi 4 gantung dalam kondisi dia dalam potongan ini. Kalau bapak nggak percaya silahkan tanya tukang sate itu nyembeli subuh, sore baru dijual, itu dagingnya malah jadi empuk, jadi nggak bau ya. Kemudian pedagang daging sapi itu nyembelihnya itu jam 2 malam, jam 1 malam, dijual sampai jam 1 siang juga nggak basi. Tapi coba bapak-bapak perhatikan daging yang baru dipotong, terus kemudian masih berdarah-darah, masih basah, bapak potong-potong, dipegang-pegang, ditaruh di plastik, 4 jam dijamin sudah mulai kehijauan, sudah mulai basi. Jadi penggantungan itu sangat penting. Kemudian perbanyak orang yang nguliti dan mengeluarkan jeroan. Jangan dulu ngurusin dagingnya. Dagingnya biarkan saja digantung supaya tadi darahnya tiris. Daripada ngurusin daging, mendingan orang yang tadi mau ngurusin dagingnya duluan, suruh nguliti dan mengeluarkan jeroan karena ini titik kritis. Hewan yang sudah dipotong, tidak segera dikuliti, maka akan muncul panas dari isi perutnya, kemudian kena panas dari luar dan dagingnya menjadi setengah mateng. Kemudian ketika dikuliti makin sulit karena kelembaban kulitnya sudah hilang. Jadi lagi-lagi pas tuh, jadi ngapain kita ngurusin dagingnya dulu, nanti aja kita kuliti, keluarkan jeroannya dulu. Supaya jadi karkasnya digantung.
Kemudian pisau sembelian saya bawa contohnya banyak, harus dipersiapkan dari sekarang, harganya macam-macam, ada yang lokal, ada yang impor, silahkan mau yang mana, yang penting tidak terbuat dari kuku, tulang, tanduk, dan gigi. Kenapa kuku tidak boleh? Karena kuku alatnya orang Habasyah. Kuku tidak tajam. Kuku di bawah kuku isinya bakteri, telur, cacing, segala macam, dipakai nyembelih berarti dagingnya tercemar. Tulang tidak boleh, ada yang tahu? Kenapa tulang tidak boleh untuk sebagai alat penyembelih? Karena tulang adalah makanannya jin. Di antara jin ada jin muslim, sehingga kita tidak boleh mengenakan najis ke tulang. Karena kita tidak boleh juga beristinja dengan tulang. Ya. Jadi luar biasa kita menghormati jin, ya jin saja kita hormati, apalagi yang lain begitu ya. Tapi kalau dari segi saya, hikmahnya adalah tulang itu berongga. Di dalam tulang ada kaldu, ada gelatin, ada protein, ada sumsum, dan itu adalah media yang sangat baik untuk pertumbuhan bakteri. Jadi saya mikir kadang-kadang jin itu bakteri bukan ya? Karena jin juga bakteri juga makanannya tulang juga gitu loh. Nah ketika kita nyembeli sapi sakit ada bakterinya masuk ke pori-pori, di situ ada makanannya dia, maka bakterinya bisa bertahan lama. Orangnya yang bawa pisau pindah nyembelih ke tempat lain sama saja dengan menyebarkan atau membawa bakteri kemana-mana. Jadi tetap ada hikmahnya kenapa kita melakukan dilarang seperti itu. Kemudian untuk menjadi halal ini tidak sekedar sembelihan kurban, untuk menjadi halal ini ada 4 syaratnya. Hewannya harus hewan halal dan disembelih dalam kondisi dia masih hidup. Yang kedua, penyembelihnya harus muslim, sehat jasmani rohani, dewasa. Perempuan boleh kalau memang bisa dan kuat ya. Kemudian alatnya tadi tidak boleh terbuat dari kuku, tulang, tanduk, gigi, dan turunannya, dan prosesnya harus sempurna memotong hulkum, mar'i, dan wajadain atau trakea, esofagus, dan saluran darah atau saluran makanan, saluran nafas, dan saluran darah. Meskipun ada khilaf, ada perbedaan antar mazhab. Yang paling bertentangan adalah mazhab Syafi'iyah dan mazhab Malikiyah. Kalau mazhab Syafi'iyah itu cukup hulkum dan mar'i, kalau mazhab Syafi'iyah yang wajib adalah 2 wajadain. Kalau mazhab yang lainnya 3 dari 4. Hulkum, mar'i, dan 2 wajadain ini yang penting salah 1 wajadain dan 2 yang lain. Jadi 3 dari 4 sudah sah. Tapi daripada ribut kita ngambil yang MUI. MUI mensyaratkan 4. Hulkum, mar'i, dan 2 wajadain harus terpotong sempurna. Kemudian ini masuk ke syarat hewan kurban. Mungkin semua orang sudah tahu, tapi mungkin hanya ya kayak gitu aja, nggak tahu kenapa hikmahnya, kenapa harus sehat, kenapa harus cukup umur, kenapa tidak kurus, kenapa tidak cacat. Gitu mungkin tidak banyak yang tidak melakukan kajian itu. Sehat artinya daging yang akan dihasilkan berarti sehat juga. Tidak mengandung penyakit dan sebagainya, dan kemudian juga berisi zat-zat nutrisi yang menyehatkan. Kemudian tidak cacat di sini karena harus sempurna. Cacat yang dimaksud adalah cacat yang mengurangi jumlah dagingnya. Sekarang pertanyaannya lagi, dikebiri boleh tidak untuk kurban? Boleh tidak untuk kurban dikebiri? Cacat, dia sudah nggak punya testis. Jawabannya boleh, karena Rasulullah pernah berkurban dengan 2 ekor domba yang gemuk yang dikebiri. Ya. Sanglir boleh atau tidak? Sanglir itu buah zakarnya cuma 1. Jawabannya lagi-lagi ulama sebagian besar yang saya temui membolehkan itu, karena sebetulnya ternyata saya baru baca minggu lalu ternyata testis atau torpedo itu adalah bahan yang dilarang untuk dijadikan sebagai bahan makanan karena mengandung hormon alasannya ya. Hormonnya hormon steroid. Orang yang tinggi kolesterol makan hormon steroid, kolesterolnya makin tinggi ya. Hormon steroid mengandung hormon itu hormon steroid mamalia itu sama, mau manusia, hewan, mamalia hormonnya sama, steroidnya sama. Dimakan sama masih bujangan, belum ada tempat penyaluran, nanti nggak mau turun-turun, jadi masalah juga. Ya.
Jadi kalau dia makan sendiri, ya resiko tanggung sendiri. Tapi kalau ada orang yang menjual, kemudian yang membeli, kemudian mengalami efek samping dari memakan torpedo atau memakan testis, ternyata bisa dituntut karena ada aturan negara yang melarang itu. Saya juga baru tahu. Jadi kalaupun ini ya nggak ada testisnya nggak apa-apa. Ternyata memang makan testis efeknya tidak terlalu bagus begitu. Kemudian cukup umur. Nah ini cukup umur atau tidak, saya kembali lagi tidak cacat. MUI membolehkan cacat yang tidak mengurangi jumlah dagingnya karena sekarang musim penyakit, hewannya divaksin. Hewannya divaksin, kalau manusia dikasih peduli lindungi, dikasih kartu vaksin. Kalau hewan enggak, hewannya di stempel punggungnya pakai besi panas atau dilubangi telinganya yang menandakan dia divaksin. Nah cacat seperti itu masih diperbolehkan. Jadi bukan cacat yang menghalangi keabsahan dia untuk jadi hewan kurban. Ada nanti fatwanya akan saya tunjukkan. Kemudian cukup umur ini ulama kadang-kadang yang saya temui ada yang potong kompas. Dari musinah langsung jazaah. Padahal enggak. Dari musinah urutannya habis musinah, saniyah dulu baru jazaah. Musinah kita enggak usah ngurusin umur berapa. Pokoknya musinah itu adalah dari kata ganti gigi. Umur berapapun kalau dia sudah mimpi basah, sudah akil balik. Umur berapapun kalau dia sudah copot giginya, sudah ganti, dia sudah dewasa. Nah ketika musinah susah didapat, baru yang saniyah. Saniyah adalah baru ngomongin umur. Meskipun belum berganti gigi, kalau kambing domba sudah umurnya 1 tahun, sudah boleh jadi hewan kurban. Sapi sudah 2 tahun, boleh sebagai hewan kurban. Anak-anak kita 15 tahun, belum mimpi basah, belum haid, tetap saja dia sudah dihukumi sebagai dewasa. Jadi gini kayak persamaannya seperti itu. Kemudian hikmahnya apa sih kok hewan kurban harus sudah dewasa? Satu, hewan yang baru tumbuh itu yang tumbuh adalah tulangnya. Kita ingat anak-anak kita yang ABG itu tulangnya yang panjang-panjang, sikunya, lututnya gede-gede gitu ya. Karena memang proporsi tulangnya yang lebih besar. Dagingnya belum banyak. Setelah dia berumur dewasa, stop pertumbuhannya, baru dagingnya numbuh, baru lemaknya yang numbuh. Sehingga saya juga kurang setuju ulama yang mengatakan dilarang berkurban dengan hewan yang kurus lagi tiada bersumsum tulang. Gak mungkin hewan hidup pasti ada sumsumnya. Yang benar sebetulnya adalah yang kurus lagi tiada berlemak. Ya, jadi gemuk yang kita pinginkan adalah yang gemuk. Hikmah berikutnya adalah kalau hewan yang masih muda kita transportasikan dari Jawa Tengah, di sini ada capek, kemudian berubah lingkungan, pakannya berubah, dia nggak kurang makan, susut bobot badannya kalau yang muda itu tinggi banget. Kalau yang sudah dewasa, susut bobot badannya itu sedikit. Yang terakhir ketika sudah dewasa, kemungkinan dia sudah beranak pinak, sudah punya keturunan, sehingga kita masih ada hewan yang tahun depan untuk dikurbankan ada begitu. Kalau masih muda dipotong, nanti siapa? Hewan betina boleh untuk korban atau tidak? Tidak ada aturan yang melarang itu secara syar'i, tetapi secara aturan negara ada. Pemotongan betina produktif, betina yang masih bisa beranak sebaiknya tidak dipotong karena ya mereka pabriknya anak-anak sapi, pabriknya anak-anak kambing. Kemudian kalau terpaksa berkurban dengan hewan betina, kemudian di dalamnya dia ternyata bunting, bagaimana dengan anaknya? Halal atau tidak? Halal ketika dia keluar dari perut ibunya sudah dalam kondisi mati, maka si janin tadi boleh dimakan. Tapi ketika dia bunting tua, sudah bunting mendekati kelahiran, ada kemungkinan dia keluar dari perut ibunya masih dalam kondisi hidup. Ketika dia dikeluarkan dari perut ibunya masih hidup, maka dia dihukumi sebagai individu sendiri, sehingga kalau mau dimakan, ya harus disembelih secara dia sendiri disembelih. Kemudian, nah ini hewan sehat, gimana Pak? Hewan sehat, pokoknya hewan kalau masih mau makan, masih mau minum, masih mau berantem, masih saling menaiki, itu dia masih sehat. Kalau sudah diem, nggak mau makan, rambutnya berdiri, kemungkinannya dia sakit. Sakit, laporkan saja ke petugas. Kemudian, nah ini suhu kambing relatif tinggi, suhu sapi relatif tinggi. Yang perlu diperhatikan adalah kalau PPR,
pes de petit ruminansia itu suhunya bisa sampai 40 derajat. 41, mohon maaf, 41. Jadi kalau masih 40,5 belum dikatakan dia sakit atau belum dikatakan dia demam. Nafasnya sekitar 12 sampai 15. Jadi kalau ada sapi kemungkinan dia juga ada sesuatu. Kemudian PMK, kalau ada sapi air liurnya banyak banget, jangan buru-buru divonis PMK. PMK itu air liurnya itu ada ciri khasnya, yaitu berbusa-busa. Karena dia nggak nyaman, jadi selalu mengecap-ngecap mulutnya, jadi berbusa. Dan dia selalu nggak nyaman dengan kakinya, maka bekas dia berdiri itu banyak banget jejaknya. Karena dia selalu goyang, ganti kaki. Itu kalau enggak ya bukan PMK. Nah ini cacat yang dimaksud adalah yang telinganya rusak, telinganya robek, ekornya terpotong, pincang yang kelihatan sekali pincangnya, buta yang kelihatan sekali butanya, dan yang buah zakarnya hanya satu. Tapi lagi-lagi tadi ulama berbeda pendapat di sini. Dan ketika saya tandem dengan Kiai Abdul Somad, saya bertanya sebetulnya cacat batasannya apa sih? Pincang gimana sih yang nggak boleh? Buta yang gimana sih yang nggak boleh? Ternyata beliau menerangkan bahwa pincang dan buta yang nggak boleh adalah yang memang dia pincang dari awal. Karena dia pincang, dia nggak, temennya nyari makan, dia ketinggalan. Ketika sampai ke tempat makanan, makanannya sudah habis dimakan sama teman-temannya, jadi dia kurang makan, jadi dia kurus. Buta yang seperti apa yang nggak boleh? Karena yang dari awal dia memang buta, sehingga pada saat dia mencari makan, dia nggak bisa melihat di mana makanannya, sehingga dia hanya bisa makan sedikit, sehingga dia menjadi kurus. Jadi artinya apa? Cacat yang tidak boleh adalah cacat yang membuat atau mempengaruhi kualitas dan jumlah dagingnya. Nah tadi, kalau memang ternyata kita menganut yang boleh, yang patah kaki, patah tanduk masih boleh, ini harus disembelih duluan. Nah ini fatwanya bahwa PMK gejala ringan boleh, fatwa nomor 32 tahun 2022, tapi bukan berarti kita nyarinya yang memang kena PMK supaya murah, bukan. Jadi kita belinya dalam kondisi sehat, kemudian dia sakit masih boleh. Nah ini pelobangan telinga, pemberian stempel boleh. Jangan sampai kemudian sapi datang kita kembalikan karena oh ini telinganya berlubang, katanya telinganya berlubang, cacat, nggak afdol. Bukan ya, karena memang sekarang hampir sulit mencari sapi yang tidak ada lubang telinganya, karena kalau sudah divaksin dia akan diberi lubang di telinganya. Ini tentang LSD atau lato-lato. Nah, lato-lato kasusnya agak sedikit berbeda karena penyakit kutil berbenjol ini prosesnya agak lama. Jadi nggak langsung parah, nggak. Tapi kalau PMK kan dia cepat prosesnya. Kemarin belum sakit, hari ini bisa kelihatan sakit. Kalau kita terpaksa nyari, nggak ada, misalnya wabahnya menghebat gitu, wabahnya parah, kemudian sehingga semua sapi di tempat penampungan itu atau di tempat penjualan itu sudah terkena LSD semuanya. Nah itu berarti masih boleh kita beli sapi yang dalam kondisi sakit LSD dengan catatan benjol-benjolnya, kutilnya itu masih terlokalisir, belum menyebar ke seluruh tubuhnya. Jadi misalnya cuma di bahu aja atau di leher saja dan belum menyebar ke 50% seluruh tubuhnya. Jadi masih boleh. Bukan saya tapi fatwa ya yang bilang. Nah ini urutannya, hewan umur adalah musinah gigi, yang kedua saniyah. Saniyah itu baru ngomongin umur 1 tahun, 2 tahun, kemudian jazaah itu darurat. Jazaah itu riwayatnya adalah Rasulullah, sahabat menyembelih terlalu pagi sebelum sholat Id, kemudian ditanyakan apakah ini sudah masuk kurban atau belum, kemudian dijawab tidak, dijawab iya, tidak dijawab tidak, tetapi kemudian ditanya apakah kamu punya hewan yang lain, kemudian dibawalah seekor domba, ekor gemuk atau domba gibas yang berumur 7 bulan, kemudian diperintahkan untuk sembelihlah itu. Artinya apa? Kurban sebelum sholat Id atau penyembelihan sebelum sholat Id tidak masuk kurban. Dan kalau memang tidak ada yang musinah, tidak ada yang saniyah, maka domba ekor gemuk yang baru berumur 6 bulan lebih itu sudah boleh sebagai hewan kurban. Tapi bukan berarti ketika ada yang musinah, ada yang saniyah ada, karena biar murah kita belinya yang jazaah, itu bukan. Jadi jazaah adalah hukumnya darurat. Kayak apa sih hewan yang sudah musinah? Musinah sudah berganti gigi, giginya berubah menjadi sangat besar dan sangat kuat menancap di gusinya. Kita cukup melihat yang tengah saja, ya.
Karena kadang-kadang malah sulit ketika hewannya sudah tua banget, sudah ganti ke 4 pasangnya, malah kadang ini teh sudah ganti semuanya atau malah belum ganti semuanya. Jadi paling gampang adalah melihat sapi yang baru tanggal atau baru ganti sepasang, karena sangat berbeda jauh ukurannya. Nah, hati-hati ketika membeli kambing domba. Kambing domba ini karena sekarang kesadaran untuk berkurban dengan yang sudah memenuhi syarat itu sudah sangat tinggi, dakwahnya juga masif, jadi yang sudah musina ini jadi lebih mahal. Itu dimanfaatkan oleh pedagang dengan cara apa? Dicabut giginya pakai tang supaya seolah-olah sudah musina. Jadi hati-hati, kalaupun ini pastikan dia sudah mulai tumbuh lagi, walaupun baru tunas kecil gitu ya. Jadi jangan yang benar-benar dia kelihatan baru lepas, karena kemungkinannya adalah pedagangnya curang. Jadi pedagang nggak semuanya baik. Nah, kalau kurus kayak gini, apa yang mau dibagi, dan kemungkinan di dalamnya ada bibit penyakitnya banyak. Entah itu tuberkulosis, entah itu cacing, intinya adalah kemungkinan tidak sehatnya banyak. Nah, hewan harus diistirahatkan dulu sebelum disembelih, karena untuk mengembalikan kondisinya menjadi normal. Hewan yang kecapean dipotong, maka otaknya akan penuh darah. Kalau otaknya penuh darah, dia disembelih, dia nggak mati-mati. Hewan yang sedang kecapean, dagingnya juga dibanjiri darah. Ketika hewan sedang ototnya dibanjiri darah dipotong, maka banyak darah tertinggal di dalam daging. Nah, ini yang biasanya sering terjadi ketika sapinya terlalu stres dan stresnya lama, maka dagingnya menjadi hitam, alot, dan kering. Namun kadang-kadang Bapak ini nggak peduli, atau masyarakat Indonesia rata-rata belum peduli dengan kualitas daging yang seperti ini, karena mereka masih mengutamakan jumlah, bukan rasa. Kemudian rasa pun bisa ditutup dengan bumbu yang sangat banyak atau dimasak lama. Enggak alot, enggak kok Pak. Ya iyalah, wong dimasaknya berjam-jam di bumbu rendang gitu ya. Jadi kadang-kadang ini hanya akan berpengaruh ketika dia dimasak sebentar, dibikin steak, dibikin dibakar atau disate, maka ini akan sangat kerasa. Kemudian tadi contoh lokasi penyembelihan terpisah, tertutup, tidak dekat dengan tempat penampungan, nutupnya pakai apa, mangga, kreativitas saja, pakai gorden, pakai terpal, pakai bekas spanduk, yang penting tertutup. Bahkan saya pernah di Tanah Abang, saking sempitnya, atau saking nggak ada tempat untuk masang tirenya, jadi tirenya itu dipegang sama anak bujang-bujang gitu, 2 orang gitu loh. Kalau mau nyembeli si bujang itu membentangkan ya tutup, udah selesai dibuka lagi, karena memang jalannya cuma tempatnya segitu-gitunya gitu loh. Jadi kayak gitu, tapi minimal ada usahanya, hewan hidup tidak melihat temannya sedang disembelih. Nah, ini yang saya bilang nih, mungkin kalau tahun ini nggak sempet, tahun depan lah bikin gitu loh. Jadi ini di Masjid Raya Bani Umar Tangerang, mereka tuh punya septic tank besar, septic tanknya ditutup pakai coran, dan nyembelih sapinya di sini nih. Kalau lagi nggak Idul Kurban, ini ditutup pakai balok coran, jadi tempat wudhu. Tapi begitu dia musim kurban, balok corannya diangkat, diganti dengan besi ini disimpan di gudang, jadi nggak berkarat. Nah, ini ada penahan kepala, dia disembelih, darahnya masuk ke situ, ada pipa paralon yang menyalurkan ke septic tank, jadi di situ nggak ada genangan darah. Itu ada kerannya. Jadi begitu ada darah yang nyiprat-nyiprat, langsung disemprot pakai keran. Jadi sapi berikutnya datang ke situ tuh nggak ketemu darah sapi sebelumnya. Jadi beberapa masjid itu mau melakukan ini perbaikan-perbaikan yang menurut saya sangat baik. Nah, merebahkan sapi itu, kalau sapinya jinak ya rebahkan dengan cara yang baik. Tapi kalau terpaksa kita merebahkan dengan agak sedikit kasar, maka lakukanlah dengan cepat, segerakan proses penyembelihannya, jangan terlalu banyak ritual. Nanti ada contohnya ritual yang seperti apa sih yang kelamaan. Ini sapi adalah hewan sosial, tadi sudah saya terangkan, dia mengenali handlernya dengan baik. Jadi sapi besok mau dipotong, jangan disiksa hari ini. Karena begitu disiksa hari ini, dia ingat kemarin aku habis disiksa, nanti ketemu orang lagi, jangan-jangan orang ini mau nyiksa aku lagi, sapinya makin beringas. Sapi juga hewan sosial, penciumannya tajam, penglihatannya lebar tapi samar-samar, telinganya dia sensitif, jadi toa dikurangi, komentator yang tidak perlu dikurangi, kalaupun mau takbiran, minta orang yang suaranya lembut, kemudian toanya, jadi syahdu kayak sapi perah itu dikasih musik klasik supaya dia produksinya tinggi, karena supaya dia tenang. Jadi
Jangan anak-anak yang disuruh takbiran, rebutan mic, sambil ketawa-ketawa, itu nggak ada esensinya begitu jadinya. Kemudian jangan pakai parfum. Bayar bagaimanapun parfum itu ada perangsang seksualnya. Dan itu tercium sama sapi, sapinya kebetulan sapi bull yang nggak dikebiri, maka dia akan menjadi sangat agresif. Jangan pakai oranye, jangan pakai merah, jangan pakai kuning, khusus untuk orang yang nanganin hewan hidup. Karena sapi tidak suka melihat warna-warna gelombang panjang. Saya kemarin dikomplain, karena di Jawa Timur ada yang ngajarin katanya sapi buta warna. Iya, sapi buta warna, karena dia hanya bisa melihat di kromatik, hanya spektrum red, green, blue, RGB, dia hanya bisa membedakan gelombang pendek dan gelombang panjang. Dia tidak bisa membedakan gelombang menengah sama gelombang pendek. Jadi bukan berarti dia tidak bisa melihat warna merah, tapi dia bisa mengenali warna merah, tapi bukan seperti warna merah yang kita lihat. Jadi tetap terganggu, walaupun dia buta warna. Jadi kalau nggak pingin sirkus, jangan pakai, nggak pingin jadi matador, jangan pakai baju warna merah. Apalagi tadi ibu-ibunya pakai gamis, pakai kaftan yang merah lebar berkibar-kibar, itu sama saja nantangin sapi untuk ngamuk gitu. Ya. Nanti nggak bisa lari pula ibu-ibunya gitu ya. Seperti tadi saya bilang, mendekati sapi jangan dari blind spot. Dia pandangannya luas tapi ada titik buta. Sapi nggak bisa ngelihat apa yang ada di belakang bokongnya dia. Jangan mendekati sapi kayak begini, masang tali kayak begini, jangan. Mau masang jerat kaki di sini dari belakang, ketendang jidat, ketendang perut, ketendang yang lain-lain. Jadi masang jerat kaki kita harus dari sini, dari depan arahnya. Kita harus berdirinya di sini, bukan di sini. Selain itu, sapi yang penakut, begitu dia sadar ada orang di sini, dipegang atau dia baru ngelihat ada orang, maka dia akan lari terbirit-birit dan nanti talinya putus, lepas. Sapi yang percaya diri, sapi yang galak, dikagetin kayak gitu, nendang ke belakang. Jadi selamatkan diri bapak-bapak semuanya, jangan sampai ketendang sapi. Kemudian pelajari perilaku sapi. Sapi itu sapi udah kayak gini, ini sapi mau nanduk. Sapi telinganya ke depan, sapi sudah sangat waspada. Sapi ekornya masuk ke celah kaki, sapi sudah sangat ketakutan. Sapi kalau ketakutan ditakut-takutin, ngamuk. Ya, sapi mau ngangkat ekornya, hati-hati, dia mau buang air atau mau lari. Sapi ekornya diangkat dan ujungnya melengkung, dia mau lari sambil nendang kaki belakangnya dua-duanya. Dia nak lari sambil loncat, jadi sangat berbahaya. Jadi pelajari bahasa tubuhnya sapi. Ini kalau Bapak nggak percaya, orang yang pakai baju merah yang dikejar sama sapi, baju biru nggak laku. Kemudian merebahkan tadi macam-macam, Bapak harus tahu ketika merebahkan itu sapinya sapi apa. Sapi Bos Taurus itu lebih mudah direbahkan meskipun beratnya 1 ton. Wong dia suruh jalan aja susah begitu ya. Daripada sapi Bali yang kecil, sapi Bali datangnya dari Kupang pula yang dia baru ditangkap dari alam liar sana. Itu sangat sulit untuk direbahkan. Sapi kereman lebih mudah, sama-sama sapi PO, tapi dikerem sama-sama sapi umbaran itu lebih susah sapi yang diumbar. Ya, jadi sebelum memutuskan saya mau merobohkan pakai metode apa, dipelajari dulu karakternya seperti apa. Ini metode rope dengan tali temali seperti itu videonya. Nah seperti ini. Ini saya nyoba dari sapi Bali agak susah dan tetap saja harus kerjasamanya tuh penting antara yang depan sama yang belakang. Jadi begitu di belakang narik, yang depan harus sigap menahan kepala supaya dia mau jatuh ke kiri. Ya. Oh iya, rebah di sisi menghadap kiblat wajib tidak Pak? Tidak. Sunnah saja dan sunnahnya juga tidak terlalu kuat. Jadi jangan sampai hanya demi menghadap kiblat, sapi itu direbahkan, suruh bangun lagi, rebahin lagi, bangun lagi, rebahin lagi, bangun lagi. Enggak, itu sapi berarti dilanggar, tenangkanlah hewannya dilanggar. Ya. Tapi rebah di sisi kiri itu penting. Karena apa? Tangan kiri memegang kepala atau megang gelambir, tangan kanan megang pisau, disembelih gampang. Kalau rebahnya di sisi kanan jatuhnya jadi kayak begini, bahaya.
Kemudian kalau rebah di sisi kiri, lambung ada di bawah. Kalau lambung ada di bawah, maka resiko muntahnya sedikit. Kalau lambung berbaring di sisi kanan, lambungnya jadi di atas. Resiko muntahnya banyak. Ini metode Barley. Metode Barley itu cuma disilang-silang saja. Kita butuh tali itu 3. Yang 12 meter itu 1 untuk dililit di badan. Yang 2 itu sekitar 3 meteran untuk ngikat kaki. Ini nggak bagus, videonya nggak bagus karena tidak diikat di depan. Jadi penting untuk membuat patok atau buat menambatkan. Jadi supaya bisa diikat di situ. Semahir apapun kalau nggak diikat, dia akan mundur. Jadi nggak tahu nih sudah ada belum Pak tiang pancang untuk ngikat sapi nih supaya nggak mundur. Dan tiang pancangnya itu harus dalam, dikasih coran di dalam supaya nggak kecabut pada saat sapinya ditarik ke belakang. Ya. Kalau sapinya, saya nggak tahu ini dulu di sini atau bukan ya, karena saya pernah juga ini di Anikmah Citra Grand, di sini juga, daerah sini juga, karena nggak ada tempat untuk ngikat sapinya, akhirnya mundur sapinya. Ya. Kalau sapi yang sudah biasa dipegang orang, sendirian saya narik juga kuat, nggak terlalu banyak, nggak perlu banyak-banyak orang. Nah kalau kambing, coba nanti bapak-bapak dolnya nyembeli sendiri, jadi diberani-beranikan untuk nyoba nyembeli sendiri, gitu ya. Saya sudah terbiasa nyembeli sendiri tanpa dibantu orang dengan mengamalkan sunnah Rasul. Sunnah Rasul adalah menekan, meletakkan kakinya di sini, di bahu, di tulang centongan ini nih. Ya, karena di sini ada otot yang langsung disarafi dari kepala. Jadi kalau di situ ditekan maka dia akan tenang. Kemudian ditutup matanya. Kemudian kepalanya agak diputer supaya lehernya kebuka. Kemudian kita potong sendiri. Perlu dipegangin orang. Tapi kalau nggak berani ya masih dipegang orang kakinya atau diikat kakinya jadi satu. Yang belakang tarik ke belakang, dan diikat kayak begini. Ya. Atau dipegangin orang. Nah ketika dipegangin, jangan megangin kaki kambing itu dipocong, dua-duanya disatuin kayak gini. Tapi harus satu jari masuk ke celah kaki, kayak gini. Karena kalau dipocong kayak gini, kambingnya berontak lepas. Jadi satu jari masuk ke celah kaki. Nah kalau tangan saya kebetulan panjang, jadi yang saya ambil adalah kaki yang sebelah dalam. Kalau tangannya pendek, kaki yang di sini, kambingnya biasanya jatuh kayak gini. Kalau kayak gini, kambing itu tertahan sama lutut kita. Nah kalau sapi liar gimana caranya? Biasanya saya ikat kaki kiri depan diikat, kemudian talinya dibawa ke belakang kaki belakang, dua-duanya diikat kayak begini. Kemudian ini dibawa ke belakang sini, jangan juluh kenceng-kenceng. Kemudian ini masuk ke sini. Nah kayak gini, jadi dalam sekali tarik, kaki kiri depan terikat, kaki belakang dua-duanya terikat. Maka dia akan jatuh ke sisi sebelah kiri. Ya. Atau kaki belakangnya diikat dulu, kaki ke depan diikat lehernya, kaki belakang diikat, diikat ke patok. Kemudian di sini pinggangnya dililit pakai tali begini, diikat juga, ditarik. Nah, setelah kaki belakangnya diikat, dipatok di tiang, ini pinggangnya dililit kayak begini, kemudian ditarik juga sapinya akan rebah ke sisi sebelah kiri. Kemudian ini masuk ke penyembelihannya, alatnya. Pisaunya berapa senti, berapa ini pisau yang kayak apa? Saya susah untuk menerangkan karena hewan kita tuh macam-macam. Ada yang lehernya tebal, ada yang lehernya tipis. Jadi minimal adalah selebar leher hewan yang akan disembelih. Karena dipengaruhi juga oleh gaya motong, gaya tarik, apa gaya dorong, apa gaya dari depan. Dan itu juga dipengaruhi oleh pisau, jenis pisau. Pisau kayak gini hanya cocok untuk gaya tarik. Gaya tarik jangan begini Pak, kalau begini nggak ada tenaganya, jadi pisau itu harus diselipkan di bawah.
kalau gaya dorong biasanya pisau yang bull nose, pisau yang ujungnya ini panjang ke sana tapi ini besar di sini. Itu hanya cocok untuk gaya dorong. Biasanya golok-golok tradisional itu tipikalnya bull nose. Jadi cocoknya untuk gaya dorong. Dan juga pisau-pisau yang di sini ada jendolanya besar. Itu jangan dipakai untuk gaya tarik karena menghalangi gerakan tangan. Jadi kalau punyanya golok tradisional yang kayak gini, maka harusnya gaya dorong. Ketika gaya tarik yang ditempel di leher pertama kali adalah pangkal pisau, diputar saja. Ketika gaya dorong maka ujung pisau. Nah sekarang saya daripada pusing, saya lebih suka dengan pisau-pisau lurus seperti ini. Pisau lurus seperti ini gampang untuk gaya tarik, gampang juga untuk gaya dorong. Gaya tarik masih oke, gaya dorong juga masih oke. Ukurannya saya lebih suka sekarang dengan sapi macam-macam, ada yang gede, kecil. Saya sekarang senang dengan ukuran sekitar 25 cm, ini cukup. Ada pisau besar banget kayak gini, ini tapi nggak pernah saya pakai. Karena malah mentok kemana-mana dan melayang karena ini ringan. Kalau ini benar-benar kaku, fix, nggak bengkok-bengkok. Ya. Jadi kekuatannya tuh full. Kemudian gaya dari depan juga boleh, sapinya ternyata dilalah roboh kayak begini, kita harus nggak mungkin kan kita ke belakang tembok sini. Jadi dari depan kayak begini boleh. Ini boleh, silahkan saja. Bahkan sekarang ada lagi yang ditusuk, sapinya tengkurep, udah nggak bisa diapa-apain lagi, kejepit, maka ditusuk, tapi tusuknya dari belakang ditarik ke depan, sehingga semuanya terpotong. Atau kita nemu sapi Brahman. Sapi Brahman ini gelambirnya lebar banget. Jadi kita tusuk di tengah-tengah, kita lihat nyeplak hulkumnya itu kelihatan, saluran nafasnya kelihatan, kita tusuk di depan hulkum, kita tarik ke belakang. Kemudian sisa kulit yang belum kepotong, kita selesaikan nanti, itu tidak dianggap sebagai nyembelih yang kedua kali. Bahkan kalaupun terpaksa kita lagi nyembelih, pisau kita lepas, ternyata sapinya belum sempurna terpotong, yang penting langsung dilakukan saat itu juga. Yang penting hewannya masih hayatul mustaqiroh, masih bernafas, masih bergerak, masih apa segala macam, maka boleh diselanjutkan. Bukan berarti kadang-kadang ulama nyembelih harus sekali, nggak boleh 2 kali. Ya tergantung. Yang nyembelih 2 kali nggak boleh adalah nyembelih belum sempurna, pisaunya tumpul, ditinggal diasah dulu. Balik ke situ, sudah hayatul matsbuh, sudah sekarat, kemudian disembelih lagi, haram. Jadi kalau kembali lagi ke situ masih hidup, kasihan, berarti dia lama banget tersiksa gitu loh. Jadi intinya kalau sampai golok lepas, golok jatuh, golok patah, segerakan dilanjutkan sepanjang dia masih hayatul mustaqirohnya masih ada, maka masih boleh. Kemudian dari tadi saya bilang pisau tajam. Pisau dikatakan tajam itu ketika sudah seperti apa? Juru sembelih tuh ngukurnya pakai tangan kayak gini. Oh, sudah tajam, pakai rambut, pakai kuku. Tapi kan beda-beda, harus distandarisasi. Yang namanya sudah tajam adalah ketika sudah mampu mengiris kertas A4 lurus tanpa ada robekan. Ini sudah mulai nggak tajam. Ini sudah mulai nih kasar nih, muncul nih. Ada yang lepas nih. Karena ini memang nggak tajam, karena pisau ini kemarin lebaran saya bawa pulang sama ibu saya dipakai buat buka kelapa. Tuh robek. Tuh robeknya nggak pas. Tapi saya misalnya pisau yang mana ya, ini mudah-mudahan masih tajam. Masih tajam. Ini namanya sudah masih tajam. Pisau tradisional bisa jadi tajam, pisau lokal nih. Sayangnya pisau lokal ya berkarat seperti ini. Kalau yang pabrikan nggak berkarat. Ini walaupun lokal tapi tajam banget. Nggak pakai tenaga, nggak pakai apa. Ini yang pisau ini sudah tajam. Jadi kalau pisaunya kayak begini, siapapun bisa nyembelih. Jadi nggak usah ragu, karena apa? Sunnah yang paling afdol adalah nyembelih sendiri. Kemudian, pisau ada speknya. Pisau mana tadi? Pisau seperti ini cocoknya untuk nguliti. Pisau kayak gini cocoknya untuk misain kepala, misain kaki, misain tulang dari daging. Jadi nggak perlu pakai kampak. Ini masuk ke celah-celah antar sendi, maka lepas, gampang.
pisaunya kayak gini. Tapi ya memang walaupun kecil-kecil kayak gini, ini di atas 250.000 ya. Mangga bapak-bapak mau pilih mana, ini golok lokal sekitar ya antara 150 sampai 200.000. Ini Pirge buatan Turki, ini sekitar 500.000-an. Ini Victorinox kalau segede gini sekitar 800.000-an. Ini kemarin, ini pisau yang saya pakai buat nyembelih sapinya artis, ini 800.000-an. Kalau FDIC lebih murah sekitar 600.000-an. Ya, jadi mangga silahkan. Ini pisau lokal juga buatan Bandung, tapi saya dikasih nggak tahu harganya. Ini juga, ini susah diasah, tapi begitu tajam, ini awet sekali tajamnya. Ini udah mulai tumpul, ini robek nih, udah mulai tumpul. Saya tanya nggak lurus, ya. Nih. Jadi itu saya punya pisau tradisional lagi. Ini saya dikasih orang juga. Karena jadi ternyata saya mengambil hikmahnya, bener loh ternyata kalau kita ngasih sesuatu ke orang atau kita bersedekah itu balasannya cepat banget sekarang. Saya ngasih pisau ke juru sembelih yang bantuin proses ujian, jadi saya ngasih pelatihan ada ujiannya di Cilangkap, orangnya baik banget jadi saya kasih pisau. 2 minggu kemudian saya dikasih Pirge sama orang. Berikutnya saya datang lagi ke sana, juru sembelih yang satu lagi komplain, kok saya nggak dikasih? Karena saya diajarin sama Ustadz Rusli dari ITB, bahwa ketika kita membagi daging hewan kurban, utamakan orang yang butuh tapi tidak meminta. Itu yang paling harus kita dahulukan, karena kita ingin mendidik. Itu juga ada di Al-Hajj ayat 38 sampai 40 kalau nggak salah, bahwa orang yang butuh tapi tidak meminta, itu yang harus kita dahulukan. Jadi karena dia minta, saya kasih pisau biasa-biasa saja. Sebulan kemudian saya dikasih orang, ini pisau Tanah Abang, tapi ini enaknya luar biasa. Pisau ini sudah saya pakai menyembelih berkali-kali, belum pernah saya asah lagi, dan pisaunya masih enak banget, tajam banget. Jadi nggak ada patokan harus pisau impor, pisau apa, enggak. Silahkan saja cari yang memungkinkan. Kalau nanti butuh, saya nggak di endorse, tapi saya punya supplier yang FDIC dan Victorinox yang langsung jadi harganya jauh lebih murah dibandingkan di pasaran yang lain. Kemudian tadi nyembelih ada macam-macam gayanya ya, ada macam-macam gaya, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Sebaik-baiknya sembelihan adalah secepat-cepatnya sembelihan dan sekali sayat. Tapi sayatan yang seperti apa yang bisa menyembelih, seperti apa yang bisa sekali sayat? Yang gaya dari bawah ke atas, ini sekali sayat, gampang. Tapi kalau pisaunya tumpul, tenaga kita yang main. Padahal nyembelih itu harus karena ketajamannya, bukan karena tekanannya. Jadi bisa sekali sayat, tapi karena tumpul jadi tertekan pembuluh darahnya, jadi mampet. Saya penelitiannya di situ, S3 saya di situ salah satunya. Ketika kita terlalu kuat, pisaunya tumpul, maka mampet pembuluh darahnya. Kalau mampet nggak mati-mati, kalau nggak mati-mati nggak sabar, masih hidup dipotong kepalanya, masih hidup dibuka perutnya, masih hidup dipotong kakinya, masih hidup dikuliti. Padahal hewan harus mati karena sembelihannya, bukan karena sebab lain. Kalau dipotong kepalanya, dia matinya bukan karena sembelihannya, tapi karena dipotong kepalanya, dipenggal. Jadi nggak boleh, harus mati dulu baru dilanjutkan. Gaya dorong, kenapa kok gaya tarik itu menjadi bisa sekali sayat? Karena ini grip paling kuat, genggaman paling kuat. Ketika kita menyayat kayak begini, ketiak kita tertutup, kekuatan ada di lengan atas. Jangan dihabiskan, jangan sampai kayak begini. Kita untuk jaga-jaga belum kepotong semuanya. Jadi tahan sebagian, oh belum sempurna, dorong lagi, tarik lagi. Jadi kalau yang mau ikut ujian sampai sertifikasi, sekarang laris Pak sertifikasi, karena laku di luar negeri. Ya, di Jepang gajinya 28 juta, di Australia 39 juta, di New Zealand 45, di Kanada 70, di Inggris 70 juta. Dan sudah bersih itu, sudah dapat mes, sudah dapat makan segala macam, kecuali weekend ya, kecuali pas libur. Jadi sekarang banyak yang pada beramai-ramai pada ke Kanada, ke London,
Mereka ngincer 2 tahun di sana jadi juleha, juru sembelih, naik jadi supervisor atau naik jadi penyelia, bahkan ada yang jadi mubalik di sana gitu. Jadi balik ke sini, ya lulusan pesantren, lulusan STM, SMA, saya pikir yang nggak kuliah itu sudah cukup gitu ya buat ini itu. Jadi dan itu kan notabene dagingnya akan diekspor ke Indonesia. Jadi kita yakin yang nyembeli juga orang Indonesia juga gitu loh. Jadi kita tidak hanya ini. Di luar negeri cukup dihargai profesi juru sembelih. Kemudian kalau gaya dorong itu kekuatan tangan kita nggak terlalu kuat karena ini grip yang lemah, ketiak terbuka, kekuatan ada di pergelangan tangan. Jadi sulit untuk sekali sayat. Saya penelitian kalau yang gaya dorong itu rata-rata orang bisa menyembelih sempurna itu 3,5 kali sayatannya. Kalau yang kayak begini 1,6 kali. Karena kenapa 1,6 kok ada koma-komanya? Iya kan di rata-rata. Ada yang 2 kali, ada yang sekali gitu. Begitu di rata-rata 1,6 kali. Tapi gaya dorong resiko mampetnya rendah. Jadi untuk mampet kemungkinannya rendah. Karena apa? Tekanannya nggak terlalu kuat. Demikian pula yang dari depan juga resiko mampetnya sedikit. Kemudian, nah ini menyembelih mau gayanya apa saja silahkan, asalkan bisa memotong hulkum mar'i dan wajadain. Gaya tarik, gaya dorong, gaya dari depan silahkan. Atau bahkan ditusuk ketika darurat. Ya, nanti ada videonya. Ini nggak usah lah ini. Nah, mana sih punten saya berdiri? Hulkum mar'i dan wajadain. Saya juga punten nunjuk, oh pakai ini aja yang tumpul. Hulkum posisinya paling depan. Ini di depan. Mari posisinya agak di belakang dan wajadain ini adalah yang ini, bukan ini. Ini vena. Ini yang dari jantung, jadi yang alirannya muncrat. Ya. Jadi yang kalau kita motong, nggak usah dilihat, kalau sudah ada aliran darah srut memancar-mancar, berarti sudah kepotong, pisau sudah boleh diangkat. Tapi kalau kita motong kok belum ada darah keluar memancar, jangan dulu diangkat. Dorong, tarik lagi. Ya. Nah, ini ada 2 pembuluh darah kecil. Ini ternyata penting banget. Ini alasan nggak boleh dipenggal. Kita motong nggak boleh langsung putus. Kalau nggak sengaja jatuhnya makruh, tapi kalau disengaja jatuhnya haram. Kita motong dari belakang putus, atau dari depan putus juga, begitu ya. Nggak boleh, karena apa? Ini pembuluh darah ini menuju ke otak besar, di mana otak besar adalah pusat rasa sakit sama pusat kesadaran sama pusat keseimbangan. Tapi yang kecil ini menuju ke batang otak, di mana batang otak adalah pusat pernafasan sama pusat denyut jantung. Jadi ketika hewan itu disembelih, pusat nafas dan pusat denyut jantungnya itu harus tetap hidup. Karena jantung harus tetap memompa darah supaya keluar. Jadi kita nggak boleh memenggal sampai ke sini semuanya putus, nggak boleh. Otak berkomunikasi dengan jantung melalui sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang juga nggak boleh dipotong. Nah ini ternyata saya bukan siapa-siapa, tapi saya sudah 6 kali dipanggil komisi fatwa terkait kita mau impor daging. Dari Meksiko mereka nyembelihnya tidak di sini, dipotong, ditusuk dadanya. Kalau saya bilang kalau ditusuk dadanya, hulkum mar'i nggak kepotong. Oh ada lagi Brazil, dipotong sini, habis dipotong 30 detik kemudian ditusuk dadanya. Hati-hati juga ke Malaysia, Malaysia menganut ini. Dia dipotong sini, 30 detik kemudian ditusuk dadanya. Saya ditanya itu oleh komisi fatwa, apakah ini halal atau belum? Saya berjawab secara pribadi, itu tidak halal. Kenapa tidak halal? Karena hewan harus mati karena sembelihannya. Ketika 30 detik dipotong sininya, dia belum mati. Kemudian ditusuk dadanya, itu mematikan. Jadi kalau ditanya, hewan disembelih, kemudian ditusuk dada, mana yang mematikan? Saya dengan yakin tusuk dadanya. Jadi hewan itu mati bukan karena disembelih, karena ditusuk dadanya. Salah satu contoh lagi, hewan harus mati karena sembelihannya atau karena sebab yang memang kita mau, contohnya adalah pada saat kita berburu. Bismillahi Allahu Akbar, tumbaknya dilepaskan, terus kena
panahnya kena di kaki, hewannya masih bisa lari. Siang hari hewannya ketemu di darat, halal meskipun tidak disembelih. Asalkan ada bekas darah keluar, anak panahnya yang lancip yang kena, bukan yang tumpul. Kalau yang tumpul masuk kategori terpukul. Al-Maidah ayat 3 nggak boleh. Tapi kalau hewannya ketemu siang hari di kolam atau di rawa, tenggelam, haram untuk dimakan. Yang hati-hati, punten-punten saja, saya sudah tidak makan ayam yang dijual di pasar tradisional. Kenapa? Karena mereka memotong cuma di trikung kayak gini, sembelih lempar. Sembelih lempar. Dilemparnya ke dalam tong. Ayam yang disembelih pertama ditumpuk sama ayam yang disembelih berikutnya. Matinya kenapa? Wallahu alam, saya tidak tahu. Tapi yang paling bahaya adalah dia males ngambilin satu-satu, jadi tongnya diangkat, langsung dituang ke dalam air panas, ayam yang nyembelih terakhir belum mati. Udah dituang ke dalam air panas. Saya sejak, Bapak kalau pingin lihat, datang ke pasar Pulau Gadung malam-malam, ya nyamar saja, insya Allah Bapak nggak akan doyan makan ayam yang dijual di pinggir jalan lagi. Karena saya sering keliling-keliling kayak gitu, jadi ya mohon maaf, saya bukannya saya tidak pro UMKM, bukan saya tidak pro dengan pengusaha kecil, kenyataannya kayak begitu, jadi saya tidak berani lagi. Nah ini luar biasanya sekali, kenapa kita harus memotong di bawah belakang hulkum sama mari. Jadi saya penelitian S3 saya nggak menemukan apapun, kecuali saya membuktikan bahwa tuntunan yang ada di dalam dalil-dalil itu benar adanya. Contohnya, kita harus memotong di belakang jakun. Kenapa? Karena di depan jakun itu ada sensor tekanan darah dan sensor tekanan oksigen. Kita motong harus kena hulkum sama mari. Hulkum sama mari adanya setelah jakun. Jadi otomatis kita harus motongnya di belakang jakun. Kalau kita motong di belakang jakun, maka antena atau sensor ini masih utuh. Begitu dipotong, tekanan darah langsung drop, oksigen langsung drop. Antena ini langsung tuing, ngasih info ke batang otak. Batang otak langsung ngasih informasi, jantung, otak kekurangan oksigen, otak kekurangan darah, tolong pompa lebih kenceng. Jantung nurut. Dipompa lebih kenceng, darahnya keluar lewat sayatan yang ada di sini. Kemudian paru-paru, kadar oksigen juga ngedrop nih, ambil oksigen sebanyak-banyaknya. Maka hewan habis disembelih langsung biasanya kayak gitu. Itu menguntungkan bagi kita karena begitu dia, maka tekanan di rongga dada jadi negatif. Tekanan di rongga dada negatif, yang ada darah dari kaki, darah dari ekor, darah dari badan masuk kesedot ke ruang dada, masuk kembali ke jantung. Sama jantung, tadi jantungnya lagi disuruh mompa lebih kenceng. Jadi darah kemudian keluar. Cepet mati, cepet selesai, dagingnya bagus. Ya. Jadi motong, terbukti memang benar motong itu harus di belakang jakun, harus kena hulkum sama mari, nggak boleh depan jakun. Dan ternyata saya membuktikan juga ketika kita memotong di depan jakun, resiko mampet pembuluh darahnya 73 kali lebih tinggi. Luar biasa, 73 kali lebih tinggi. Jadi kalau kita motong 100 sapi, dipotongnya di atas jakun, 73 ekor itu mampet pembuluh darahnya. Sama kalau kita motongnya terlalu ke belakang, nyembelih itu cuma tuntunannya 2, zab atau naher. Naher itu di pangkal leher untuk unta, zab itu di ujung leher untuk ternak yang lainnya. Tapi di Jawa Timur atau di beberapa tempat, motong di tengah-tengah. Karena pingin banyak daging ikut ke kepala, karena julehannya kong kali kong sama pemilik kepala, pedagang kepala, jadi dia motongnya ke bawah. Makanya hati-hati Pak, nanti jangan dijanjiin diupah pakai kepala, memang nggak boleh ada transaksi atas hewan kurban. Nanti julehannya motongnya jadi ke belakang banget. Halalnya masih dapat Pak, karena salurannya masih kepotong, tapi semakin ke belakang leher teh semakin tebel. Ketika semakin tebal dipotong, berarti semakin banyak yang terluka, semakin rasa sakit yang ditimbulkan semakin tinggi, resiko mampetnya 13 kali lebih tinggi dibandingkan dengan ketika motong pas persis di belakang jakun. Jadi luar biasanya ternyata apa yang diajarkan oleh Rasulullah zaman dulu
saya baru ketahuan sekarang ada maksud di balik itu, di balik ajaran-ajarannya tadi. Jadi nggak boleh kita motong di atas jakun, tapi sebaliknya di Jawa Barat, Bapak. Di Jawa Barat itu juru sembelih banyak yang kong kali kong dengan pemilik sapi. Pemilik sapi dibayar berdasarkan timbangan karkasnya dia, jadi motongnya di atas jakun. Kalau ini saya nggak bisa tolerir. Karena apa? Dengan dipotong di atas jakun berarti tidak memotong saluran wajib yang dipotong pada saat proses penyembelihan. Terus di mana Pak? Saya kan nggak ngerti. Nah ini 5 jari dari rahang bawah untuk sapi, 3 jari dari rahang bawah untuk kambing domba, dan 1 jempol untuk ayam. Karena ayam itu jakunnya bisa naik turun, bisa geser-geser, maka perlu ditahan pakai jempol tek begini supaya dia tetap ada di situ. Kalau kambing jakunnya kira-kira 3 jari dari rahang bawah. Kalau sapi kira-kira 5 jari dari rahang bawah. Insya Allah pas akan dicincin trakea ke 1 sampai 2. Nah ini gambaran anatomisnya Pak, ini kepala Pak, ini sini kepala, sana badan. Kalau kita nyembeli di sini, mepet kepala, ini sensor ini kepotong dan kita memotong pangkal lidah, hulkum sama mari adanya di sini, nggak kepotong. Kalau kita motong di pas jakun, mari udah ada, tapi hulkum belum. Dan jakun itu tulang rawan, jadi pisau tuh susah untuk bergerak, jadi sayatannya jauh lebih banyak. Kalau kita motong di sini, resiko mampetnya tadi 73 kali lebih tinggi. Nah di sini, ini adalah yang direkomendasikan 5 jari, 3 jari. Ini hulkum, mari, dan wajadain posisinya berdekatan banget. Jadi dengan motong ringan saja, kemungkinan terpotong 3 saluran sekaligus itu besar. Dan di sini nih kosong jaringan ikatnya tuh jaringan ikat lunak, jadi nggak keras banget, enggak. Semakin ke belakang ototnya semakin tebal, artinya yang harus disayat itu semakin besar dan sayatannya akan semakin banyak dan rasa sakit yang ditimbulkan semakin banyak. Kemudian ini contoh video motong yang gaya dorong, tapi hati-hati sekali karena kemarin di Cilangkap kejadian orangnya nggak pakai sarung tangan anti gores atau sarung tangan baja, didorong kayak begini, pisaunya balik dan 3 jarinya terluka. Jadi kan tadi gaya dorong tekanannya kurang ya, jadi ditambahin pakai kayak gini. Kalau mau ditambahin kayak gini, tangan ini harus pakai sarung tangan anti gores. Kalau nggak punya jangan kayak begini. Ya nggak apa-apa beberapa kali daripada mengorbankan ini. Kemudian berikutnya adalah gaya tarik. Kenapa gaya tarik ini saya promosikan? Kalau pisaunya tajam, enteng banget, nggak pakai tenaga. Yang penting pisaunya tajam. Nah kalau nggak tajam itu yang jadi pakai tenaga, akhirnya kejepit pembuluh darahnya jadi mampet. Ini yang nggak boleh Bapak-bapak. Pisaunya kecil, banget, tumpul, motongnya terlalu ke atas karena jakunnya nanti kelihatan ikut ke badan. Ini putih nanti di sini. Nah ini putih, tek. Nah ini jakunnya ikut ke badan, diulang sama orang lain. Itu yang nggak boleh. Ya, itu yang nggak boleh. Ini ulama mungkin, tapi kalau nggak bisa wakil aja. Beliau pakai sarung, kalau sapinya lari, bingung deh dia larinya gimana. Motongnya terlalu ke atas, bahkan di atas telinga, otomatis di atas hulkum dan mari dan hulkumnya nggak kepotong. Dan bapak-bapak lihat, nggak ada darah memancar, darahnya cuma netes, artinya dia langsung mampet pembuluh darahnya. Tapi ini akan tetap hidup berhari-hari kalau dibiarkan. Udah gitu, pisaunya dipeperin ke kulitnya. Ini kenapa nggak boleh? Karena di sini ada keringat, ada bau, ada bakteri. Tersiksa buat sapi berikutnya. Dia diiris pakai pisau yang dikasih garam. Keringat itu ada garamnya Pak, ada garam-garamnya. Ya pedih banget kebayang gitu loh. Udah gitu baunya dari sini ke sapi berikutnya. Kemudian bakterinya juga pindah ke sapi berikutnya. Jadi jangan meper. Kalau di RPH,
RPH modern, bersihin pisau lagi dipakai atau habis dipakai adalah dicelup air panas atau dia nginjek keran kemudian keluarlah air bertekanan tinggi. Nah di sini kan nggak ada ya, nggak berarti ya dikocorin air lah pakai ini, jangan dipeperin ke hewannya. Dan itu jadi bikin bau Pak, bikin bau hewannya. Nah ini Pak, jujur saja saya sedang menjembatani antara BPJPH dengan Kementerian Pertanian. BPJPH kepingin semuanya disertifikasi, termasuk penyembelih-penyembelih di pinggir jalan atau di rumah-rumah. Kementan nggak mau, karena aturannya hewan itu harus dipotong di RPH. Ini di RPH. RPH ini sudah bersertifikat halal. Tapi juru sembelihnya, karena kong kali kong sama pemilik sapi, dia motong di atas jakun. Ini jakunnya utuh. Hukumnya nggak kepotong, marinya tidak kepotong. Jadi mangga nanti pokoknya kalau manggil juru sembelih benar-benar harus dipastikan mereka melakukan dengan benar. Jadi hulkum itu kayak pipa AC, ada cincin-cincinnya, sedangkan mari ini kayak usus tapi warnanya merah, tapi dalamnya kayak usus. Jadi pastikan itu terpotong sempurna, jangan sampai udah kurban nggak memenuhi syarat halal kan ya. Ini yang saya bilang motongnya bagus tapi terlalu ke tengah karena dia kepingin banyak daging ikut ke kepala. Tapi bagus pisaunya nggak diangkat sebelum yakin dia terputus sempurna. Kemudian lukanya ini nggak boleh ketemu, jadi dibuka, lukanya tuh ditahan supaya tetap terbuka. Ya, tapi sayangnya kecurangannya adalah dia motongnya ke bawah. Padahal tuntunan motong itu cuma 2. Naher di bawah sekalian unta atau zab itu di ujung leher. Nah ini terlalu ke bawah nanti. Nah ini juga nih, ini yang saya bilang doanya jangan terlalu panjang. Kalau mau panjang lakukan sebelum hewannya disembelih. Ini sudah ditempel. Enggak dipotong-potong. Udah gitu, nggak tajam, sudah digosok-gosok, nggak, kulitnya nggak kebuka. Dilihat sama sapi lain di sini. Ini sapi yang lain, dan perhatikan nggak ada darah yang memancar juga. Mampet nih Pak nih mampet dua-duanya nih, kanan kiri mampet. Kalau ketemu mampet, ujungnya ditarik, potong ujungnya saja, nanti darahnya akan bior keluar. Ini malah ditusuk dada. Itu ditusuk dada. Ini lebih parah lagi, mungkin ini pemuka agama. Rasulullah jelas-jelas menyembelih itu kakinya letakkan di bahu, letakkan di leher. Ini nyembelih jauh kayak begini. Karena mungkin takut ya. Udah gitu pisaunya tumpul. Diganti nanti, sama dia diganti. Ya nggak apa-apa sih sebetulnya. Tapi setelah diganti dia makin takut, dia makin posisinya makin jauh. Yang dipotong sini, bukan depan. Teriak tuh sapinya tuh. Dan nggak mati, dijamin nggak mati. Ya. Kemudian ada lagi ini yang terbaru, yang heboh, ditusuk. Tapi sayang banget, sapi ini gelambirnya nggak lebar. Sapi ini posisinya nggak tengkurep. Kenapa harus ditusuk ya, gitu loh. Tapi kalaupun mau ditusuk sah-sah saja, tapi ditusuknya di sini tarik ke depan, atau ditusuknya di sini ditarik ke belakang. Lah ini cuma ditusuk tok, nggak diapa-apain. Berarti itu hulkum sama marinya sama sekali tidak terpotong. Nah ini nusuknya salah, nusuknya di sini, harusnya di sini tarik ke belakang, atau kalaupun di sini tarik ke depan. Jadi sekarang aneh-aneh aja, makin aneh. Jadi pembuluh darah itu setelah dipotong bisa mampet. Kenapa dari tadi saya bilang mampet? Karena mampet ini sangat mempengaruhi kesejahteraan dan sangat mempengaruhi kehalalannya. Nah ini bisa mampet, ketika mampet dipotong ujungnya saja. Itu bukan sebagai nyembelih kedua kalinya, bukan. Ini nggak terlalu jelas, tapi ini saya punya video yang lebih jelas nih. Disembelih bagus, tapi lang mampet nih di sini nih. Ini di zoom nanti. Nah jendol nih Pak nih, nggak keluar darahnya,
maka kemudian diiris bagian yang mampet, nanti muncrat, nah tuh nyembur lagi. Itu harus dilakukan, karena kalau enggak dia enggak mati-mati. Yang lancar kayak gimana? Ini lancar Pak, ini ngalir, dua aliran darahnya. Kalau yang ini macet satu, nah yang ini macet tuh, nggak keluar darahnya, walaupun sudah terpotong, dia tidak keluar darahnya sehingga dia akan lama sekali matinya. Ini saya dapatkan di suatu kota yang dia sangat anti dengan pemingsanan, dengan stunning dia sangat anti. Tapi lucunya saya pergi ke pasar, di bawah lapak-lapak pedagangnya isinya daging beku dari Australia, yang notabene di sana juga di stunning. Udah gitu saya pergi ke RPH-nya, semuanya dipotongnya di atas jakun. Berarti hulkum sama marinya nggak kepotong, dan ini ada satu pembuluh darah yang belum kepotong. Kalau kita nemu yang kayak gini, pisau sudah kelanjur diangkat, apa yang harus dilakukan? Jangan disembelih ulang dari awal, kita cukup putuskan yang ini saja. Jadi yang diiris adalah bagian yang belum terpotong saja, bukan disembelih dari awal. Nah ini kambing domba, saya pikir nih kalau bikin kayak gini bagus nih. Meja lipat kayak gini. Kambingnya jadi nggak berontak, nggak kemana-mana. Udah, kalau mau dipegang kakinya tinggal ini satu jari masuk. Itu, kalau pisaunya tajam, dia ngirisnya tuh sangat ringan, tidak pakai tenaga. Dan darahnya jadi lancar banget kalau seperti itu. Kemudian setelah disembelih, hewan dibiarkan suruh mati, tali-talinya dikendorkan supaya darahnya keluar sempurna, dan dipastikan hewan mati sebelum dikuliti, sebelum dipotong kaki, dipotong kepala. Nah ciri-ciri mati apa? Ciri-ciri mati, nafasnya hilang, matanya tidak berkedip, aliran darahnya sudah tidak berdenyut lagi. Kalau sekedar mengalir kayak susu kental manis, dia sudah mati. Ya. Nah yang jadi masalah adalah ketika darahnya sudah nggak ngalir, udah nggak memancar, tapi mata sama nafasnya masih ada, itu berarti mampet. Harus dicari bagian yang mampet ujungnya, dipotong supaya darahnya mancar lagi. Sehingga penting banget untuk melakukan itu. Jadi penanganan lanjutan itu dilakukan setelah semuanya dipastikan mati dengan 3 tanda tadi. Matanya sudah tidak ngedip lagi, nafasnya sudah hilang, dan darahnya sudah tidak memancar-mancar lagi. Kalau masih bergerak-gerak, pertanyaannya, bergerak tanda-tanda kehidupan bukan Pak? Bergerak tanda-tanda kehidupan? Tidak mutlak. Makhluk hidup bergerak, betul. Tapi yang bergerak belum tentu dia masih hidup. Saya sudah berkali-kali ditendang sapi yang sudah tidak punya kepala, sudah disembelih. Ya. Dan sudah dinyatakan mati, tapi begitu kita potong kaki atau ditusuk kakinya atau apanya, dia nendang. Kemarin juga saya baru pulang dari Muara Enim, Palembang, ya. Ada ayam 1 kotak ditutup pakai terpal, begitu terpalnya dibuka ada 8 ekor yang lemes. Di antara 8 tadi ada 1 yang kakinya masih kayak gini. Pak, buruan Pak, itu yang masih gerak-gerak disembelih itu masih hidup. Ya, kita buktikan, saya sembelih aja. Begitu disembelih, darahnya cuma meleleh seperti susu kental manis. Saya bilang ini sudah mati. Karena bergerak bukan tanda-tanda kehidupan. Karena proses mati itu ABC, air, brain, kardiovaskuler, udara, nafasnya hilang, otaknya mati. Otak diukur matinya pakai elektroensefalogram, kita nggak punya, jadi yang diukur adalah refleks matanya. Setelah otaknya mati, jantungnya mati. Jadi ketika saya motong, kemudian jantungnya sudah darahnya tidak nyembur-nyembur lagi, ya sudah mati meskipun dia masih bergerak. Contohnya adalah ini. Sapi ini sudah dipotong kaki, potong kepala, ketika saya dikuliti, nah bergerak. Jadi bergerak bukan tanda-tanda kehidupan. Nguliti sapi, nah ini silahkan bikin kayu seperti itu, ini bikin balok kayu, sapinya terlentang di atas balok kayu, dikuliti separuh kita kuakkan ke sini, dilebarkan jadi alas, separuh dilebarkan ke sini jadi alas,
Artinya walaupun sapi dikuliti di bawah tapi tetap tidak menyentuh ke lantai. Keluarkan jeroannya, dibagi 4, gantung dulu, kerjain yang lain. Ya, kerjain menguliti yang lain. Jadi sebaiknya mengerjakan, menguliti dan mengeluarkan jeroan yang diutamakan. Kemudian bisa pakai cradle kayak gini, tapi ini harus ada katrolnya karena sapi harus diangkat, kita nggak mungkin gotong sapi, jadi masjid-masjid tertentu dia punya katrol, diangkat, ditaruh di sini. Atau ini yang sekarang banyak, bikin besi segitiga, besi segitiganya ditaruh di sini, ditaruh di sini. Jadi si sapi itu tidak rebah tapi tidak terguling gitu ya. Jadi besinya ditaruh di sini, besinya ditaruh di sini. Jadi besi 3 segitu itu. Nah, pengait daging seperti itu. Kemudian, nah kalau nguliti domba digantungnya begini. Kalau di Jawa Tengah ada yang digantungnya begini. Ya, tapi kita menggantungnya seperti ini dengan tujuan sambil dikuliti darahnya turun. Kalau saya baru tadi kemarin dapat setelah nyembelih, nguliti segala macam, Mas Tikno mau bawa enggak? Ya boleh bawa. Alhamdulillah enggak bau. Biar enggak terlalu bau. Namanya daging kambing domba pasti bau. Pasti bau kambing, bau domba. Tapi ada yang bau banget, ada yang tidak terlalu bau. Nah, kita pinginnya tidak terlalu bau. Bagaimana caranya tidak terlalu bau? Caranya adalah begitu disembelih dengan sempurna, darahnya keluar, segera pisahkan kepala, segera pisahkan kaki depan, karena di kepala dan di kaki depan ini adalah sumber bau. Kambing baru datang ke kandang, dia langsung gesek-gesekin kepalanya ke dinding. Itu adalah dalam rangka menandai ini wilayah kekuasaanku. Kalau orang kan bikin patok dikasih sertifikat ya, kambing kan nggak punya patok, nggak punya sertifikat, jadi dia kayak begitu. Dan itu apa yang dipakai? Baunya nggak akan hilang-hilang. Kambing, rusa, wildebeest, kemudian gajah, dia jalan ke migrasi. Tahun depan dia nggak nyasar, dia lewat jalan yang sama, karena sambil jalan dia ngelepasin baunya tahan setahun. Jadi, atau kambing mau kawin, jantannya kakinya ditaruh di sini. Kalau manusia mau nandain dia tunangannya dikasih cincin berlian, kalau kambing nggak punya berlian, jadi apa? Dikasih bau. Disemprot dulu kakinya, kaki depannya disemprot pakai urin, di sini juga ada kelenjar bau, ditempelkan ke sini. Kalau yang jantan lain yang baunya tidak lebih bau dari aku, berarti dia tidak lebih maco dari aku, nggak boleh naikin si betina ini. Nah, jadi ini sumber bau, kepala sumber bau, segera setelah disembelih mati, pisahkan kepala, pisahkan kaki depan, gantung dalam posisi terbalik kayak begini. Kemudian kuliti pakai pisau dulu, untuk buka jalan. Setelah sampai ke perut sini, saya senang menggunakan jempol kanan. Tangan yang megang daging jangan sampai megang kulit, tangan yang megang kulit jangan sampai megang daging, karena di kulit ada lanolin. Lanolin itu yang membuat daging jadi bau. Pada saat sudah dikuliti, keluarkan jeroannya, hati-hati jangan sampai jeroannya pecah. Kalau jeroannya pecah, kena daging, dagingnya jadi bau. Biasanya yang sering juga kantong kemih adanya di selangkangan, itu juga jangan sampai pecah, nanti tidak bau. Kemudian ususnya gimana? Nah, nanganin usus yang saya lihat di RPH, yang cukup efektif adalah bapak-bapak harus sedia air banyak. Lambung dipisahkan dari ususnya, yang besar itu dipisahkan dari ususnya, kemudian disayat. Dibuka sedikit, keluarkan isi perutnya, diambil, kemudian dibalik, ya, yang dari dalam jadi di luar, yang luar jadi di dalam, kemudian diisi air, bekas lubang tadi setelah dibalik, jadi yang bagian luar ada di dalam, kemudian diisi air, nanti bersih, nggak akan kotor. Ya. Nah, ususnya bagaimana? Ususnya sediakan selang setengah in untuk usus sapi, dan selang bangunan, selang yang kecil segede gini, untuk membersihkan ususnya. Jadi ususnya ini sudah dipotong, masukkan air lewat selang sini, nanti akan terdorong kotorannya menggembung di sini. Ini sudah mampet, robek sedikit di sini biar kotorannya keluar, selangnya masuk bekas robekan tadi, masuk ke situ lagi, nanti akan gembung lagi. Oh, ini sudah mampet,
tusuk lagi, bior keluar, selangnya pindah ke tempat tusukan tadi. Jadi usus itu nggak perlu dibuka. Nanti putih bersih, mau dibikin tambusu yang diisi tahu sama telur juga bisa. Kemudian ini contoh tempat penggantungan, jadi dibikin tempat penggantungan yang banyak. Kemudian untuk lagi wabah PMK sebaiknya menggunakan wadah plastik, jangan pakai daun, jangan pakai besek karena netes-netes di sepanjang jalan. Kemudian ini di Singapura nyembelih kayak begini. Nah ini kaki kaki di mana, toilet di mana, sendal di mana, artinya sangat berpotensi tercemar. Ini mending nih pakai sarung plastik ya. Ini kotoran ada di mana-mana. Lagi musim PMK, daging, nerima daging sebaiknya tidak dicuci, langsung direbus, nanti air rebusannya pertama kali dibuang. Karena kalau kita cuci, air cuciannya masuk selokan, masuk ke sawah, ada kambing di sana, kambingnya nggak apa-apa, kambingnya ketemu sapi, sapinya sakit. Ya. Dan daging kalau mau disimpan sama, daging kalau mau disimpan di kulkas juga jangan dicuci. Kalau dicuci jadi baunya luar biasa. Jadi daging dicuci itu ketika akan dimasak saja. Kalau mau menyimpan daging jangan langsung masuk ke freezer, tapi di bawah dulu. Karena kalau langsung masuk freezer nanti serabut ototnya mengunci, cold shortening. Jadi ditaruh dulu di kulkas bawah, baru semalaman, baru dipindah ke freezer. Kalau dapat banyak, 5 kilo, jangan 5 kilo jadi 1 plastik, tapi 5 kilo jadi 10 plastik atau 5 plastik, mau masak sekilo tinggal ambil 1. Jangan 5 kilo diambil, dikeluarkan, dipotong, masukin ke freezer lagi. Kalau mau menyimpan daging, plastiknya itu harus vakum, jadi disedot pakai vakum atau minimal kita kempes-kempesin supaya udaranya keluar, jangan sampai ada udara yang terjebak di dalam plastik. Kalau kita motong-motong daging untuk dibagi, sebaiknya potongannya besar daripada potongannya kecil-kecil. Karena kalau dipotong kecil-kecil, tangan kita kena pisau, kena talenan, makin banyak pencemaran, makin mudah untuk menjadi busuk. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih, mangga kalau ada pertanyaan atau ada diskusi. Ini lama penyimpanan. Sebaiknya setelah dikemas, setelah ini dalam waktu 6 jam sudah dibagikan. Kalau di kulkas rumahan itu tahan sekitar sehari di bawah. Kalau di freezer rumahan sekitar 2-3 bulan. Tapi kalau di freezer yang di bawah yang kotak itu bisa tahan 6 sampai dengan 12 bulan. Jadi kira-kira itu. Mangga, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, ada diskusi, mangga Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz, secara keseluruhan bisa saya ikuti dan pahami. Cuma satu hal yang ingin saya tanyakan, nampaknya cukup penting juga. Ini masalah pisau. Kebetulan di rumah saya itu ada beberapa pisau yang selama ini saya asah tapi tidak pernah seperti contoh yang dicontohkan oleh Pak Ustadz tadi, dengan selembar kertas sebegitu ringannya. Nah itu mungkin ada cara mengasah pisau itu bagaimana? Itu aja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mengasah pisau itu pekerjaan yang sangat sulit, Pak. Mengasah pisau itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, pisau harus diasah menggunakan batu asah yang kasar, grit kasar, sekitar 500-an, 400-an. Itu membuat mata pisau. Bapak kalau ngasah pisau, sudutnya harus stand. Biasanya, saya akhirnya pakai meja, saya sudah nggak. Saya kalau ngasah pisau di meja, Pak, karena saya udah nggak bisa jongkok. Ini dibasahi pakai air sabun atau pakai minyak atau pakai air biasa nggak apa-apa. Pertama kita bikin mata pisau dulu, Pak, dengan batu asah yang kasar. Bikin mata pisau itu sudutnya kira-kira 1 koin. Kita letakkan pisau kayak gini, kira-kira satu kuku lah kayak gini. Dan itu harus tetap konsisten.
nggak boleh berubah-berubah. Gosokannya harus tekanannya sama. Jadi biasanya jari saya pisah jadi 3 kayak gini. Kayak gini. Kemudian kanan kirinya harus seimbang, Pak. Kanan digosok 20 kali, kiri digosok 20 kali. Dan jangan maju mundur, jangan kayak gini, Pak. Ini sudah membentuk, ditarik lagi, gulung lagi. Ini gulung lagi. Jadi saya biasanya kayak gini, satu arah. Saya sejajar ini biar saya leluasa. Kalau kayak gini, saya udah ketahan perut ya, perutnya sudah gede. Dan digosok misalnya kiri 20, kanan saya gosok 20 juga. Kemudian turun jadi 15. 15, ini juga 15. Turun 10. Ini juga turun 10. Turun 5. Ini juga 5. Diulang 5, 5, 5, 5, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Diraba, oh ini sudah mulai tajam. Pindah ke batu asahan yang lebih halus. Sama. Tekniknya sama. 20, 20. 15, 15, 10, 10, 5, 5, 5, 5, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Terus kemudian kita tes, keringkan kita tes. Nah terakhir kita pakai ini. Biasanya kita punya ini, tapi kalau nggak punya ini juga nggak apa-apa. Biasanya pakai ini. Jadi memang ngasah sabar Pak, saya baru bisa ngasah 6 bulan yang lalu. Setelah diejek-ejek orang, masa pelatih juru sembelih nggak bisa ngasah. Biasanya saya juga nyari jasa asah. Jadi nyari jasa, minta tolong diasahin orang, baru saya pakai. Tapi lama-lama, ya karena diejek-ejek orang, jadi akhirnya saya belajar ngasah. Atau cara gosoknya juga ada yang macam-macam. Ada yang angka 8 kayak gini. Ada yang kayak gini. Yang penting jangan maju mundur kayak gini Pak. Kalau maju mundur kayak gini enggak tajam-tajam. Saya frustasi. Jadi kadang-kadang ada batu asah yang memang sudah ada atas bawah ya. Yang atas kasar, yang bawah ada 2 warna biasanya, silahkan mangga gitu loh. Tapi ya gitu, memang spek batu asah juga rada-rada gelo saya bilang gitu loh. Batu asah yang bagus, ini masih kelas menengah saja. Kalau yang agak besaran ini 500 ribuan, ini Kingstone dari Jepang. Aduh, Substone katanya sampai 1 jutaan katanya, saya belum punya, saya baru punya Kingstone. Kingstone ini saya bawa yang kecil karena kalau yang besar berat, naik pesawat jadi berat-beratin bagasi biasanya. Saya kalau naik pesawat juga bawanya kayak gini Pak. Itu kira-kira Pak, jadi imbang ya Pak, kanan kiri harus imbang, terus sudutnya kira-kira 1 koin Pak kayak gini. Kalau terlalu kayak gini, susah banget tajamnya. Kalau terlalu tipis kayak gini, tajam tapi begitu dipakai sekali langsung meleot. Karena terlalu sudut pisaunya terlalu kecil. Ini sudut ininya terlalu kecil. Itu kira-kira Pak. Mangga ada yang lain? Iya Pak, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang tahu tadi sudah dijelaskan atau belum karena saya tidak mendengar. Untuk apakah jakun ini bisa diraba? Bisa. Bisa diraba. Bisa. Jadi untuk menentukan di mana jakun itu bisa teraba. Bisa, tapi kadang-kadang di sapi yang gelambirnya tebel banget itu agak susah. Sehingga tadi yang ini pasti keraba Pak, ini rahang bawah ini pasti keraba. Kalau jakunnya sapinya gemuk banget, kayak kemarin saya nyembeli sapinya Mas Irfan Hakim itu lehernya tebel banget, jakunnya nggak kerasa Pak, nggak keraba. Jadi saya pakai patokan ini, 5 jari dari rahang sini. Ini kan gampang keraba, pasti kerabanya yang ini. Karena tulang. Nah kalau jakunnya bisa, nggak usah di ini, kelihatan malah kadang-kadang kalau sapi yang kulitnya agak tipis, itu kelihatan Pak. Kayak kita kan jakunnya nyeplak nih kelihatan, ngecap ya. Sapi pun ngecap kelihatan. Jantan betina nggak ada bedanya Pak. Jadi walaupun betina katanya nggak makan buah huldi di sini, tetap ada jakunnya.
Jantan betina juga tetap ada. Nah kalau kambing tiga jari, nah kalau ayam itu yang ayam ini bisa naik turun. Jadi kadang-kadang ini, atau nanti ayam saya tunjukkan, saya coba. Open. Apa ya? Unggas lebih agak serem Pak, jujur aja. Unggas agak-agak serem. Nah, kayak gini Pak, unggas kayak gini, selalu motongnya 2 kali kayak gini, kira-kira halal tidak? Selalu kayak gitu, banyakan yang kayak gitu. Atau gini nih Pak nih yang saya bilang nih, yang nyembelih pertama ditumpuk, nah tuh masuk. Yang nyembelih terakhir belum mati, nah tuh, yang belum nyembelih terakhir belum mati sudah dituang ke dalam air panas. Atau bahkan ini, banyak kejadian kayak gini. Padahal tadi berburu ketemu di kolam, jatuhnya jadi haram. Ini jelas-jelas matinya di dalam air. Nah ini Bapak, kalau yang nyembelihnya modelnya, nah ini sebetulnya kalau kayak gini, ini bagus nih. Tapi ini nggak bagus yang ini. Yang ini ayamnya pada loncat keluar. Yang ini enggak, ini bagus. Jadi kalau yang UMKM walaupun Kementan belum mengizinkan, tapi kalau kayak gini saya berani pasang badan deh kalau orang-orang teh mau menyembelihnya kayak gini. Ini di Bandung pada bikin kayak gini, jadi perempuan juga bisa nyembelih gampang. Ini orang kreatif Pak, nyembelih pakai jerigen. Saya mending menghargai gitu loh. Nah ini di luar negeri ada juga yang sederhana, tapi lengkap nih, pisau selalu di air panas nih, ini ada air panas, cara megang ayamnya bagus, bahkan contongnya, konnya nggak sebagus punya kita, tapi jangan dilihat nyembelihnya selalu 2 kali, nyembelihnya yang salah, tuh masukin ke situ, nah itu nyembelihnya dia 2 kali nanti. Pisaunya diambil dari tempat air panas tuh, nah itu seret dia selalu 2 kali, nggak bagusnya di situ. Nah ini Saudi Arabia UEA Uni Emirat Arab nggak mau dia di stunning, dia harus tidak di stunning, jadi dia kombinasi pakai penjepit yang warna biru sama konveyor yang jalan. Ayamnya nggak di stunning, nggak. Kalau di Indonesia ayam di pabrik dia di stunning tapi disetrum, di elektrik, bukan yang dipukul kepalanya. Kalau sapi dipukul kepalanya. Nah di Indonesia nyembelihnya kayak begini. Nah ini ayam pembuluh darahnya begini kayak huruf Y, berbeda sama kambing di sini. Kalau ini seperti huruf Y, nah jakunnya di sini naik turun, makanya ini perlu ditarik ke arah kepala supaya hulkum sama mar'inya setara dengan di sini. Kita motong di sini. Kalau ini nggak ditahan, maka yang dipotong pangkal lidah. Dan di Indonesia, kalau nyembelih kayak gini, bagus hasilnya. Tapi pedagang nggak mau karena ngongkosin 2 orang. Mereka maunya yang kayak begini, ditelikung, lempar, disembelih, lempar. Nah ini juga di pabrik juga ada yang kepingin ayamnya ngadep kiblat, orangnya ngadep kiblat. Kalau di sapi bisa, karena kita nyembelihnya kayak begini atau kayak begini. Kalau ayam nggak bisa, karena jadi kepalanya diputer. Bapak kalau nyembelihnya kayak gini, hasilnya nih Pak, hulkumnya utuh, marinnya utuh, wajadainnya utuh. Terus hewannya mati kenapa? Wallahu alam, saya juga nggak tahu. Ini hulkum mar'inya kepotong, wajadain dua-duanya nggak kepotong, ini dan ini. Darahnya keluar lewat mana? Wallahu alam juga saya tidak tahu. Ini adalah penjual ayam yang memasok ayam goreng
Sukabumi dan kawan-kawannya punya ayam goreng yang dijual pinggir jalan yang utuh kepalanya. Mereka motongnya cuma ditusuk aja, hulkum sama mar'inya nggak kepotong. Dan ini banyak. Nah setelah saya kayak gini, saya sekarang berusaha untuk sesedikit mungkin makan ayam yang diberi dari pasar tradisional. Kalaupun terpaksa saya harus beli itu, saya pastikan lehernya diperiksa apakah terpotong sempurna apa tidak. Jadi di ayam lebih luar biasa lagi tuh Pak, gambar-gambarnya mengerikan. Jadi saat kalau ayam 1 jempol ini untuk nahan jakun, sapi 5 jari dari rahang bawah ini dari sini, kambing 3 jari dari rahang bawah. Kira-kira begitu Pak. Insya Allah pas. Tahun ini baru ada mahasiswa saya mau meneliti ukuran jakun sapi berdasarkan jenis kelamin, jari ini valid atau tidak. Mudah-mudahan lancar. Jadi kalau valid ya udah nggak usah. Ini gampang aja, 5 jari. Tapi juga bukan jarinya di situ, bukan. Cuma buat ditempel segini, di situ. Nah kita ngirisnya di situ. Bukan jadi mal kayak gini, bukan. Nanti tangan kita keiris gitu. Baik, itu mungkin ada lagi Bapak? Kalau tidak ada, saya kembalikan. Enggak, saya akhiri. Dari awal saya sudah minta maaf, saya bukan ahlinya, saya ngomongnya apa adanya. Jadi, dan terima kasih saya yang bukan siapa-siapa diberi panggung di majelis yang sangat terhormat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.